Bab 226. Puluhan lesatan energi itu berasal dari kelompok-kelompok aliansi pertengahan yang ternyata sudah berdatangan. Kini ratusan orang itu sudah mengurung tempat tersebut dengan Yuang Fengying sebagai sasarannya dan mereka mulai melepas serangan. SLAASSH. SLAASSH. Serangan-serangan itu melintas di sekitar remaja tersebut yang terlihat meliuk-liuk menghindarinya. Lintasan serangan yang terdiri dari aneka unsur elemen itu mengenai ruang kosong saat Yuang Fengying bergerak layaknya kilat. Gesit juga berandalan ini, salah satu utusan dari keluarga Sue mendengus marah saat serangannya tak sekalipun mengenai remaja tersebut. Kali ini keluarga Sue mengutus 3 anggotanya yang juga merupakan tetua di keluarga itu, dan kemampuan tempurnya jelas lebih kuat dari Sue Zholiang Jian yang menjadi pemimpin kota. 3 orang itu kini sudah mengeluarkan senjatanya, di belakang ketiganya ada puluhan orang yang juga sudah mengeluarkan senjata masing-masing. Di sisi lainnya perwakilan kelompok Lembah Bulan juga sudah mengepung remaja itu bersama anak buahnya. Dan di sisi lainnya terlihat pasukan manusia kerdil yang memiliki tubuh-tubuh kekar berotot dengan senjata yang lebih besar dari tubuhnya juga sudah mengancam dengan sengit. Mati, seorang pria mendekat ke arah Yuang Fengying sambil menebaskan pedangnya. Pria ini adalah seorang tetua yang menjadi anggota aliansi pertengahan. Pedang pria itu menciptakan kilatan petir di sekitar senjatanya, menandakan jika dia pengolah elemen petir. Begitu pedang itu ditebaskan, selarik cahaya putih melesat menyambar Yuang Fengying. Itu adalah muatan listrik perwujudan dari serangan dahsyat itu. PLAASS. Yuang Fengying dengan berani menangkis langsung serangan tersebut dengan gelombang pukulan tangan kirinya, padahal jika orang lain pasti akan menghindar dari serangan dengan kekuatan petir, kecuali orang tersebut memiliki kekuatan unsur elemen petir atau tanah. DAARR. Apa? Berandalan itu berani menghadang kekuatan petir. Dia juga memiliki elemen petir. Bangsat keparaat, serangan petir itu musnah begitu saja. Orang-orang berteriak dan bereaksi atas tangkisan serangan tersebut. Belum selesai suara ledakan kekuatan petir yang bergemuruh, Yuang Fengying mengayunkan pedang pelangi yang tiba-tiba muncul dalam genggaman remaja itu. SLAASSH. Lesatan energi langsung membelah udara menghantam dan meledakkan tetua yang memiliki kekuatan unsur petir tersebut beserta para pengikutnya. DBAAMM. Uaf. Ark. Jeritan-jeritan tertahan orang-orang yang langsung berubah menjadi genangan darah terdengar hanya sesaat sebelum akhirnya terdiam selamanya. Bajingan, bocah ini benar-benar monster jahat. Di langit sisi yang lain, terlihat sebuah tandu dengan pria baju katun bersih bergerak dengan sangat cepat ke arah pertarungan yang kini tengah terjadi. Akhirnya berandalan itu berhenti cukup lama di tempat itu, pria tua itu tersenyum senang di dalam tandunya. Tandu itu bergerak makin cepat menuju ke arah yang dituju tersebut. Saking ingin melaju dengan cepatnya pria tua itu mengalirkan kekuatan tenaga sejatinya ke tandu, hingga kekuatan itu meluber keluar dan menciptakan sisa gelombang kekuatan yang membentuk garis awan di langit. Area pertarungan Yuang Fengying melawan para pengeroyoknya sudah tak berbentuk lagi. Ratusan pepohonan sudah tercerabut, terbakar dan terlempar tak tentu arah. Bahkan perbukitan di sisi kiri sudah runtuh hancur hingga rata. Di sisi kanan cerukan-cerukan tercipta dengan sebagian tempat tertutupi salju dari para pengolah elemen air, es. Orang-orang yang memiliki kultivasi di bawah kuasa sejati sudah tak ada lagi, sebagian mati sebagian lagi terluka dan menghindar dari tempat tersebut. Saat ini yang mengepung Yuang Fengying tak lebih dari 20 orang, mereka adalah para tetua dan patriark yang menjadi anggota aliansi pertengahan. Berandalan ini sungguh mengerikan, salah satu wanita dari Lembah Bulan mulai bergetar dan ketakutan, pasalnya hanya dalam beberapa jurus ratusan orang mati terkena serangan Yuang Fengying. Ya, benar-benar monster yang seharusnya jangan disinggung. Sebagian orang kini mulai menyadari dan malah terkesan menyesal telah berurusan dengannya. Yuang Fengying yang kini menari-nari sambil menebaskan pedang pelangi di tangan kanan dan cambuk ekor naga di tangan kiri terlihat bagai dewa perang di tengah keroyok musuhnya. Sesekali sabit dewa yang melesat diagonal juga menghampirinya seperti meminta pasokan kekuatan spiritual untuk kembali melesat menebas lawannya. Hancur, musnah. Yuang Fengying kembali mengayunkan pedang pelangi,
Gelombang energi yang selalu berubah sesuai keinginannya karena kuasa atas banyak elemen itu makin mengerikan bagi lawan-lawannya. Dengan elemen yang sama saja belum tentu ada yang mampu meredam, apalagi kini dengan unsur elemen yang berbeda setelah sebelumnya menyerap kekuatan unsur yang sama, membuat orang-orang itu makin ketakutan. Sial, kekuatanku diserap dan diganti dengan kekuatan unsur tandingannya. Ya, di alam ini memang semua unsur elemen ada penangkalnya, tidak ada kekuatan yang absolut. Api akan melemahkan kayu, kayu akan melemahkan air, air melemahkan logam, logam melemahkan tanah, tanah melemahkan api. Begitu sebaliknya api menghasilkan tanah, tanah menghasilkan logam, logam menghasilkan air, air menghasilkan kayu dan kayu menghasilkan api. Itulah yang makin membuat lawan Yuang Fengying ketakutan. Saat mereka mengeluarkan kekuatan api untuk menyerang, saat yang sama remaja itu mampu menangkalnya dengan mengeluarkan unsur tandingannya yakni unsur tanah yang melemahkan, lalu memunculkan unsur air untuk menghancurkan kekuatan api tersebut. Begitu lawan menyerang dengan unsur air, Yuang Fengying akan mengeluarkan unsur kayu untuk melemahkannya, lalu mengeluarkan unsur tanah untuk menghancurkan kekuatan air tersebut. Begitulah kini para pengeroyoknya lambat laun makin menyadari kekuatan itu dan makin ketakutan. Sampah-sampah seperti ini mau membunuhku. Yuang Fengying menyeringai ke arah lawan-lawannya yang kini sudah pucat wajah-wajahnya. Seringaian itu makin membuat sisa pengeroyok tersebut makin menggigil ketakutan. Meski demikian mereka sadar tak ada lagi kesempatan untuk mundur atau melarikan diri. Dengan terpaksa sisa para pengeroyok itu tetap bertarung meski tahu nyawa akan melayang. Saat Yuang Fengying ingin mengakhiri perlawanan sisa para pengeroyoknya, tiba-tiba, aura yang sangat menekan langsung menyebar ke area itu. Saking kuatnya sebaran aura kekuatan itu hingga membuat para pengeroyok Yuang Fengying memuntahkan darah kental, bahkan ada yang langsung ambruk dan pingsan. Bab 227. Bertemu dengan pria berbaju katun. Apa ini? Aura apa yang sekuat ini? Hoik, beberapa orang langsung memuntahkan seteguk darah dari mulutnya, bahkan beberapa orang langsung tumbang dan ada yang meledak badannya. Yuang Fengying makin muram wajahnya, sungguh kekuatan yang sangat mengerikan. Aura ini, adalah aura yang mengikutiku selama ini. Para pengeroyok Yuang Fengying kini hanya bisa terdiam, mereka mengira jika aura kuat itu kelompok remaja yang dikeroyoknya. Mereka yang masih mampu berdiri hanya bisa diam di tempat dengan pasrah, seakan nyawa sudah ada di tenggorokan. Tak berselang lama, sebuah tandu sudah terlihat melayang beberapa ratus meter dari lokasi itu. 6 orang melayang di sisi kanan dan kiri tandu. Akhirnya aku menemukanmu bajingan, pria tua berbaju katun keluar dari tandu tersebut, sambil menunjuk ke arah Yuang Fengying yang sudah pucat wajahnya. Terlihat aura kental mengelilingi sosok pria tersebut, aura itu menyebar dan menekan semua yang ada di sana, sungguh kekuatan yang tak bisa dibayangkan. Saat itulah orang-orang menyadari jika memang ada kekuatan kultivasi yang berada di atas kuasa sejati di tanah ini. Tak kukira hari ini aku akan melihat sosok dengan kekuatan sekuat ini. Ya, ternyata kekuatan itu benar-benar ada, dan sungguh beruntung aku bisa melihatnya hari ini. Pria tua itu memang berada di tingkatan kultivasi yang berbeda dengan benua ini, dia sudah berada di ranah alam tinggi, tepatnya berada di tingkatan alam tinggi dasar, sebuah ranah kekuatan yang mengerikan dan tak dijumpai di benua ini. Setelah ranah kultivasi yang ada di benua ini, ada tingkatan lagi yakni alam tinggi berdaulat dan alam dewa. Orang-orang yang melihat sosok yang baru datang menghardik Yuang Fengying mulai merasa ikut senang. Sungguh suatu kehormatan bagi kami bisa berjumpa Tuan yang hebat. Ya, kami sungguh beruntung hari ini bertemu Anda Tuan. Orang-orang mulai menjilat dengan masih gemetaran, mencoba untuk menyanjung dan berusaha membuat hubungan yang baik. Pria berbaju katun hanya menatap acuh tak acuh, tangannya melambai ke arah tandu, tiba-tiba tandu itu menghilang dan masuk ke dalam artefak penyimpanannya. Minggir kalian, sebuah suara yang terdengar datar disertai gerakan ayunan tangan pria tua itu menyapu ke depan. Akibatnya sungguh mengerikan, angin kekuatan yang mengerikan langsung tercipta dan menerjang apapun. Yuang Fengying menguatkan kuda-kudanya, bahkan remaja itu menancapkan pedang pelangi ke tanah untuk menahan tubuhnya dari hempasan angin yang sungguh kuat itu.
Sementara orang-orang yang tadi mengepungnya sudah terlempar dengan sangat keras, ada yang langsung meledak badannya dan mati. Orang-orang itu tak mengira akan diserang dengan tiba-tiba, dan mereka tak melakukan persiapan apapun. Sampah lemah, mencoba menjilat, dengus pria tua tersebut sambil tersenyum sinis memandang orang-orang yang sudah terlempar dan menjadi mayat. Saat ini pria itu menatap Yuang Fengying yang masih berdiri kokoh setelah menancapkan pedangnya dan mengaliri unsur elemen tanah di sekitarnya agar tanah memadat dengan gravitasi yang menguat. Yuang Fengying menatap pria tua itu sekilas, kemudian mengangguk kecil saat menyadari pria dari benua lain alias Li Chung dan Mao Yin. Rupanya kalian, gumam remaja itu dengan tersenyum kecut. Akhirnya kau menyadari juga bocah, pria tua itu mendengus kesal, dan dari tangan pria itu sudah mengeluarkan sebuah gulungan. 4 orang bawahan pria tua yang mengetahui itu ikut tersenyum kecil, mati kau berandalan, bisiknya pelan. Suasana yang tiba-tiba hening itu terpecah, aku tak ingin lagi petak umpet dengan berandalan tengik sepertimu, pria tua itu menatap Yuang Fengying sesaat. Apa maksudmu Pak Tua? Meski sedikit bergetar Yuang Fengying tak menampakkan itu. Pria tua itu menatap Yuang Fengying sekali lagi, sungguh sayang potensi yang menjanjikan, gumamnya pelan. Aku memberimu sebuah pilihan, pria itu sedikit melunak dan menarik aura kekuatannya. Pilihan, ya, jawab pria tua itu singkat. Jadilah bawahanku, dan mengabdi kepada Tuan Penguasa, maka nyawamu akan kuampuni. Yuang Fengying sesaat terpana, tak mengira akan ada kesempatan seperti itu. Tapi itu sama saja menjual diri, menjadi anjing piaraan dari orang-orang benua lain, dan menjadi pengkhianat bagi seluruh penghuni benua Tanah Tengah. Cek, keuntungan apa yang aku dapatkan? Bocah remaja itu mencoba mengulur waktu dengan sedikit bercakap-cakap. Kau bisa makan enak, hidupmu terjamin dan yang jelas umurmu akan panjang, pria tua itu menyeringai dengan tatapan menjijikan, tangannya sudah membuka gulungan yang ada di tangan kanannya. Begitu gulungan itu terbuka, sebuah gambaran transparan mulai terlihat dan keluar dari gulungan itu. Itu adalah gambaran 3 dimensi dari sebuah wilayah suatu alam, gambaran yang masih transparan membesar meluas dan melingkupi semuanya masih dengan wujud transparan. Apa ini? Baru kali ini aku melihat ada yang seperti ini. Bagaimana? Apakah kau menerima tawaranku? Pria itu kembali bertanya saat Yuang Fengying masih terkejut dan terpana dengan apa yang dilakukannya. Apa ini? Yuang Fengying menghiraukan pertanyaan pria itu malah balik bertanya. Pria tua itu tertawa dengan penuh kesombongan. Baik, karena aku masih menunggu jawabanmu maka aku jelaskan sedikit agar kau sadar diri akan kekuatanmu. Ini adalah gulungan peta dimensi, sebuah alam yang benar-benar ada dalam kekuasaanku. Jangan kau bandingkan dengan dimensi aura kekuatan atau domain karena pasti jauh berbeda. Gulungan peta dimensi, gumam Yuang Fengying, remaja itu mengangguk sejenak, mengingat semua yang pernah dipelajari dan dibacanya tentang semua pengetahuan yang ada. Peta dimensi adalah sebuah bentang alam yang berada dalam kekuasaan pemiliknya, seakan pemilik itu menjadi tuan di tempat itu. Pemilik peta akan memiliki kekuatan yang berlipat ganda dan memiliki kedaulatan penuh di sana. Biasanya hanya orang-orang yang memiliki kultivasi lebih tinggi beberapa level tingkatan yang bisa lolos dari jebakan peta itu. Bagaimana? Pria tua berbaju katun itu menatap Yuang Fengying menunggu jawaban remaja itu. Jika kau setuju, maka kita perlu melakukan kontrak jiwa. Kontrak jiwa adalah sebuah perjanjian yang mengikat dua kubu yang melakukan kontrak, khususnya orang yang dikontrak. Dan jika orang yang dikontrak mengingkari perjanjian kontrak maka jiwanya akan terlepas dan tubuhnya meledak. Tidak, lebih baik hidup bebas tanpa ikatan, itu menyenangkan. Yuang Fengying menjawab dengan cepat. Dasar bajingan, kau tak menyadari apa yang kau perbuat rupanya, pria itu kembali meradang, kekuatan yang mengerikan langsung meledak di sana. Bab 228. Dalam jebakan lawan. Perlahan namun pasti alam mulai berubah, bukan hanya suasana alamnya, namun juga panorama di sana. Mengapa bisa begini? Yuang Fengying mulai merasakan sesuatu yang berbeda dari sebelumnya. Saat ini remaja itu merasa berada di sebuah bentang alam yang lain dari di mana dirinya berada tadi.
Alam tersebut seperti hamparan pegunungan yang menjulang dan hutan yang tak pernah ada habisnya, dengan suasana redup berkabut tanpa pencahayaan matahari seperti biasanya. Kau sudah masuk ke bentang alam milikku, dan kau akan terjebak di sana selamanya. Sebuah suara tanpa wujud terdengar di seluruh arah, namun Yuang Fengying tahu itu suara siapa, tentunya suara pria tua berbaju katun. Sialan, apa yang mesti kulakukan? Apakah aku benar-benar terjebak di sini? Remaja itu mulai sedikit gelisah. Meski di sana tak ada siapapun, namun remaja itu merasa seperti ada yang selalu mengawasinya. Sialan, kembali remaja itu mengumpat kesal. Jika memang alam ini dalam kuasa pria tua itu, maka semua yang ada di sini adalah harta kekuasaannya. Yuang Fengying menatap alam itu, di sana juga terdapat beberapa tanaman yang masih bisa dimanfaatkan kegunaannya, seperti buah dan binatang buruan. Pria tua dengan baju katun terlihat tertawa senang, menjebak Yuang Fengying ke dalam peta dimensi, rasanya seperti memasukkan serangga ke dalam botol yang menjadi miliknya. Aku berhasil menambahkan serangga ke dalam peta dimensiku. Aku harap setelah benar-benar siap, aku bisa melakukan percobaan untuk meningkatkan kekuatan artefak ini. Pria itu tertawa terbahak-bahak. Selain sebagai alat penjebakan, peta tersebut juga bisa menjadi bahan uji coba terhadap semua yang ingin dilakukannya, termasuk jika ingin menciptakan racun dan juga melatih kekuatan jurus yang didapatkannya. Setelah terlihat tenang, pria itu menutup gulungan tersebut dan menyimpannya kembali. Meski demikian, sekali tempo pria itu melihat dengan indera spiritualnya suasana dalam peta dimensi, dan itu menjadi hiburan tersendiri baginya. Kurang ajar, bajingan tua itu benar-benar menjebakku ke alam ini. Entah apa yang harus kulakukan, dan bagaimana caraku agar bisa keluar dari sini. Peta dimensi adalah artefak yang sangat berharga, itu termasuk benda pusaka yang jarang ditemui. Biasanya peta dimensi adalah peninggalan orang kuat dari zaman kuno, artefak itu ribuan kali lebih berharga dibanding cincin atau gelang dimensi. Di dalam peta dimensi itu juga terdapat banyak peninggalan yang mungkin saja belum benar-benar diketahui oleh pemiliknya, karena luasnya tempat tersebut dan belum terjelajahi di sana. Jika pemilik sebelumnya memang menyimpan banyak kebutuhan kultivator, maka di sana akan banyak terdapat artefak untuk kultivator. Namun sayangnya peta milik pria itu hanya terdapat harta karun yang kurang dibutuhkan untuk kultivator, karena hanya ada emas dan perak serta perunggu, itu pun ada di tempat yang tersembunyi. Semua benda tersebut hanya bisa didapatkan jika sang pemilik peta mengizinkan, kecuali yang berasal dari tumbuhan dan binatang yang hidup di sana. Yuang Fengying menatap sekeliling, mencoba memetakan tempat yang dilihatnya dan menyimpan di memori otaknya. Aku harus menguasai semua wilayah di sini, jika perlu aku harus memiliki salinan cetak biru, kerangka detail, wilayah ini. Dengan cepat Yuang Fengying melesat terbang ke sana kemari melihat dari berbagai sudut untuk memetakan tempat tersebut. Di dunia luar, pria berbaju katun yang melihat Yuang Fengying terbang ke sana kemari seperti orang kebingungan, terlihat tersenyum simpul, melihatmu seperti itu seperti melihat kecoa yang kebingungan, Entah sudah berapa lama Yuang Fengying berada di dalam alam peta dimensi, namun yang pasti remaja itu sudah memiliki cetak biru, kerangka detail, tempat itu, jadi dia tahu semua bagian di sana, bahkan sudut yang terkecil sekalipun. Jika memang ini adalah wilayah yang dijaga dan lestarikan pria itu, maka jika aku buat kerusakan di sini pasti dia akan murka. Yuang Fengying tersenyum saat memikirkan sebuah rencana. Remaja itu terbang di sebuah perbukitan dan mulai mengaktifkan kekuatannya. Lalu mulai memasang kuda-kuda dan bersiap melepaskan serangannya. Tarian naga Phoenix, pemusnah kehancuran. Tak tanggung-tanggung remaja itu mengaktifkan semua unsur elemen yang dimilikinya. Alam itu langsung bergetar saat seluruh kekuatan langit dan buminya seperti terhisap masuk ke dalam raga Yuang Fengying. Dengan badan sedikit merunduk serendah-rendahnya, badan Yuang Fengying mulai berpendar, kemudian lengan remaja itu bersinar menandakan kekuatan elemen yang dimiliki sudah aktif di puncaknya. KRATAAAKK. Seiring Yuang Fengying mengayunkan pedang pelangi yang ada di tangannya, terdengar suara berderak sangat keras. BOOUMMMM. Yuang Fengying menghantam ke arah deretan perbukitan yang ada di depannya. Ledakan yang sangat dahsyat terdengar mengguncang. Pukulan yang sangat menakutkan itu meratakan beberapa bukit yang berjajar di depan Yuang Fengying.
Sungguh sebuah serangan yang sangat mengerikan, rentetan bukit itu tersapu dan rata dengan tanah sekitar, terkoyak menyisakan bekas yang menakutkan. Ribuan pepohonan tercerabut, dengan sisa kebakaran dan sebagian terbekukan. Sungguh kerusakan yang sangat nyata. Di dunia luar pria tua berbaju katun tersentak saat sebuah getaran hebat dirasakan dari gulungan peta dimensi. Apa yang terjadi? Mengapa artefak ini bergetar sedemikian rupa? Pria itu melihat dengan kekuatan spiritualnya, bajingan, apa yang telah dilakukan berandalan tengik itu. Melihat kehancuran alam yang dimilikinya, pria tua itu meraung marah. Tempat yang dijaga ibarat sebuah taman dengan segala habitatnya kini sebagian terlihat hancur dan berantakan karena ulah piaraannya. Tak bisa dibiarkan, pria itu berteriak dengan wajah jelek. Bangsat tengik mencoba menguji kesabaranku, sayangnya aku bukan orang yang sabar. Kalian berempat masuklah ke dalam peta dimensi siksa berandalan tengik itu sepuasnya, aku yang nanti akan memandu dan memberi kuasa atas semuanya. Pria itu mulai memasukkan 4 pria berjubah hitam dengan simbol tertentu di bajunya. Yuang Fengying yang masih menggila dengan menyerang semua yang diinginkan sedikit tersentak saat merasakan sesuatu. Ada yang datang dan mendekat, gelombang kekuatan yang sangat kuat mulai mendekat ke arah Yuang Fengying berada. Bab 229. Melawan 4 pria berjubah hitam. 4 sosok dengan sangat cepat mendekati Yuang Fengying dengan aura yang mengerikan. Mereka adalah 4 pria berbaju jubah hitam dengan simbol tertentu. Keempat orang itu langsung menghampiri Yuang Fengying yang masih menembaki tempat tersebut dengan serangan-serangannya. Meski akibat yang ditimbulkan oleh serangan Yuang Fengying sangat dahsyat, sesungguhnya serangan itu sudah berkurang banyak karena ditekan oleh kekuatan alam peta dimensi, atas perintah pria berbaju katun tentunya. Hei kau bajingan tengik, karena kau sudah bertindak kurang ajar kepada tuanku dengan merusak alam ini, maka aku akan menghajar dan mencincangmu, salah satu pria itu berteriak dan langsung melepaskan serangannya. Gelombang api langsung membanjiri tempat tersebut, serangan itu mencoba menghantam dan mengurung remaja tersebut. Mati kau dalam penderitaan, sosok yang melakukan serangan adalah pria dengan jubah hitam simbol nomor 3. Yuang Fengying yang semula masih melakukan tembakan serangan acak ke arah perbukitan, kini meloncat dan menghindar dari terjangan api pria berjubah hitam dengan simbol nomor 3. Belum juga berhenti dari menghindari serangan pria jubah hitam nomor 3, pria lain sudah melepaskan serangan yang berunsur aura sangat dingin, itu adalah pria dengan simbol nomor 4. Gelombang kekuatan membekukan itu bergerak sangat cepat membuat jalur serangan kini benar-benar berubah menjadi padang salju dalam ratusan meter. 2 serangan itu berlangsung hanya dalam waktu beberapa kedipan mata saja. Sialan, kalian anjing pria tua itu rupanya. Yuang Fengying menepis semua serangan itu dengan menghantamkan pukulannya, kini remaja tersebut mulai menyadari siapa para penyerangnya. Remaja itu menatap 4 orang berjubah hitam yang sudah mengurung tempat berdirinya, di 4 arah mata angin. Pria berjubah hitam lain yang memiliki simbol nomor 2 sudah menciptakan domain yang mengurung dan sangat menekan. Pria ini mengolah kekuatan tanah, membuat tekanan gravitasi jelas semakin kuat dan berat untuk lawannya. Menyerahlah maka kau akan mati dengan tenang tanpa siksaan dan rasa sakit. Pria dengan simbol nomor 1 sudah mengangkat tangannya. Dari tangan pria itu keluar piringan putih yang berputar dengan sangat cepat dan terlihat mengerikan, itu seperti cakram Dewa Krishna sungguh menakutkan, membuat alam sekitarnya bergetar. Menyerah tunduk dengan kalian, cek tak ada dalam pikiranku, masih dengan tenang Yuang Fengying membalas perkataan lawan. Dasar bajingan bodoh, tak tahu saat ini ada di mana, masih saja berlaku sok-sokan. Pria dengan simbol nomor 1 itu marah dan melempar piringan cakram yang berputar di telapak tangannya, itu adalah senjata cakra yang dibentuk dari unsur elemen angin. SRIING. Piringan bergerigi dan berputar itu melesat ke arah Yuang Fengying, sungguh kekuatan yang mengerikan. Suara dengungnya saja mampu merontokkan aura lawan. Hadeh, tangan Yuang Fengying melambai menciptakan lesatan serangan yang tak kalah dahsyatnya. BAAMM. Ledakan sangat keras tercipta, membuat gelombang kejut yang menyibak dan melempar apapun di sekitar arena pertarungan. Yuang Fengying terpental, wajahnya sedikit pucat. Kekuatanku benar-benar dibatasi oleh alam ini. Pria berjubah nomor 1 juga terdorong ke belakang,
Sialan kekuatan bajingan ini sungguh kuat, sudah dibatasi kekuatannya masih juga semengerikan ini. Seandainya mereka bertarung di dunia luar pasti akibatnya sudah bisa ditebak, Yuang Fengying lah pemenangnya, namun di alam ini mereka terlihat berimbang, itu membuat remaja tersebut makin muram wajahnya. Dengan kekuatanku yang ditekan, dan menghadapi 4 orang sekaligus ini pasti tidak akan mudah. Pria tua berbaju katun tersenyum saat meneliti peta dimensi dengan kekuatan spiritualnya. Berandalan keparat, sekarang kau berada di neraka yang menjadi kuasaku. Dengan wajah penuh kesombongan dan kemenangan, pria tua itu tetap mengawasi situasi di dalam peta dimensi, sambil menikmati pemandangan di luar tandu yang kembali membawa pria itu kembali ke markas mereka. Yuang Fengying mulai terpojok saat serangan para pengepungnya kini kian intens dan menakutkan. Badai api amarah, ombak salju menghantam, cakra angin kematian, tinju bumi. Keempat orang itu melancarkan serangannya, gelombang energi itu menyambar Yuang Fengying dengan ganas. Api yang berkobar layaknya lautan mulai menyelimuti Yuang Fengying untuk membakarnya. Demikian pula dengan badai salju yang membekukan apapun itu juga melesat menjadi jutaan anak panah yang menghujam remaja tersebut dari berbagai sisi. Dari arah yang lain sebuah tinju yang terbentuk dari unsur tanah menerjang ganas seperti ingin meremukkan tubuh remaja itu. Dan yang paling mengerikan piringan bergerigi yang terbentuk dari unsur angin siap membelah tubuh Yuang Fengying. Sial, kekuatan jurus 1000 perisai jadi tak sekuat biasanya. Meski demikian aku harus tetap menggunakannya untuk melindungi diriku. Yuang Fengying tetap mengaktifkan jurus tersebut sambil menebaskan pedang pelangi, membantu gelombang kekuatan yang berputar dan mementahkan serangan lawan-lawannya. BAAM. Ratusan panah dari air es yang sangat padat itu dapat ditebas oleh gelombang serangan Yuang Fengying, demikian pula dengan tinju raksasa dari unsur tanah rontok menjadi serpihan debu. Sementara serangan api yang menerjang juga mampu dimusnahkan remaja tersebut, namun sayangnya piringan cakra angin yang makin membesar begitu dilemparkan itu terus melesat tak terbendung dan mampu menebas lengan kiri Yuang Fengying. Kreas! Tebasan yang mengerikan itu melempar tubuh remaja tersebut hingga beberapa meter jauhnya. Ark! Yuang Fengying menjerit dengan memegangi lengan kirinya, darah menyembur dari sisa potongan lengan remaja tersebut. Tubuhnya yang terlempar dan menghantam alam sekitar merusak apapun yang dilewatinya, menciptakan alur sungai kering yang sangat panjang. Di dunia luar pria tua makin tertawa terbahak-bahak, terus berikan siksaan kepada berandalan itu, Sial, dengan tekanan alam ini, kekuatanku melemah dan kekuatan mereka makin meningkat. Saat ini Yuang Fengying masih bersandar di bawah pepohonan, badannya yang terlempar dengan lengan kiri tertebas nampak tersengal-sengal seperti kehabisan tenaga. Jika itu menimpa orang lain mungkin sudah semenjak tadi kala saat jurus pertama dilepaskan lawan. Namun Yuang Fengying memiliki kristal pagoda dewa, benda itu terus memasok kebutuhan akan energi, meski akhirnya juga dihisap oleh alam peta dimensi. Aku harus fokus dan menargetkan salah satu dari mereka untuk kuhabisi, tak bisa jika bertarung dengan cara begini terus. Saat itulah ras pohon suci yang ada di ruang jiwa bergetar hebat, pohon yang sudah terlihat menjulang tinggi dengan daun yang mulai lebat itu memancarkan sinarnya, menyebar dan memasuki tubuh Yuang Fengying. Ark! Yuang Fengying menjerit sesaat saat rasa nyeri di lengan kiri makin kuat. Bab 230, 1 vs 4. Rasanya sangat sakit sekali di area lengan yang terpotong, namun anehnya meski sangat sakit perdarahan di sana langsung berhenti. Bukan hanya berhenti perdarahannya, namun kini terlihat di sana mulai tumbuh jaringan yang pelan namun pasti makin bertambah. Apa? Yuang Fengying sendiri yang mengalami itu terkejut dengan kenyataan tersebut, di lengan yang terputus kini tumbuh jaringan baru mulai dari tulang, otot dan jaringan lainnya. Rupanya pohon suci yang ada di ruang jiwa sekarang tengah menunjukkan daya magisnya. Ras yang memiliki kehebatan dengan cepat mampu meregenerasi sel itu mulai membangun dan menumbuhkan sel baru di tubuh Yuang Fengying, menumbuhkan tangan remaja itu yang terpotong. Kecepatan pemulihan Yuang Fengying juga disebabkan oleh kuasa atas unsur air dan unsur kayu yang dimilikinya, karena dua elemen tersebut diketahui memiliki kekuatan pembangun dan penyembuh yang hebat. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa berandalan itu sudah memasuki ranah berdaulat? Sehingga bisa memulihkan dirinya. Ya,
Pada tingkatan kultivasi di ranah alam berdaulat, memang seseorang mampu menumbuhkan anggota tubuhnya, bahkan pada tingkatan di atasnya yakni alam dewa, kultivator tak akan bisa mati, jiwanya bisa mencari wadah baru setelah tubuhnya hancur. Tidak, tidak jelas-jelas kultivasi berandalan itu di ranah kuasa sejati, sahut pria berjubah lainnya. Tapi mengapa bisa menumbuhkan tangannya secepat itu? Alam berdaulat pun tak akan secepat ini dalam menumbuhkan anggota badannya, mereka butuh tanaman herbal pendukung dan waktu beberapa hari hingga minggu dalam sekali menumbuhkan anggota badannya. Entahlah, yang jelas ini tak bisa dibiarkan, pria dengan jubah nomor 4 sudah meloncat mendekati Yuang Fengying sambil melepas serangannya kembali. Pria itu pemilik elemen air es, saat ini di tangannya sudah memegang tombak yang diciptakan dari unsur yang dimilikinya. Tombak dengan aura dingin itu melesat ke arah Yuang Fengying saat dilempar pria berjubah nomor 4 tersebut. Aura dingin makin menyebar, diiringi dengan gelombang kekuatan yang meluas mengurung remaja yang masih memulihkan dirinya. Mati kau, gumam pria itu dengan senyuman di bibirnya. Saat ini pria itu berada paling dekat dengan Yuang Fengying, sekitar 20 meter jaraknya. Tombak es itu melesat membawa aura kehancuran yang kuat karena didukung oleh alam peta dimensi. Yuang Fengying masih terdiam tak bergerak di tempatnya, itu memang disengaja. Dengan kekuatannya yang ditekan dan diserap alam tersebut, sengaja Yuang Fengying tak ingin menghambur-hamburkannya dengan melepas bebaskan aura kekuatannya, karena itu percuma dan sia-sia. Tombak es makin dekat dan hanya tinggal beberapa meter, Yuang Fengying melambaikan tangan kiri yang sudah pulih untuk menepis tombak itu. Jika bukan pengolah unsur air es tentu saja tak akan berani berlaku demikian karena itu bisa membuat anggota tubuhnya membeku dan mudah dihancurkan. Ujung tombak melenceng beberapa centi dari badan Yuang Fengying, itu adalah tangkisan yang efektif dan tak membutuhkan banyak kekuatan spiritual. Dan itu bukan pilihan yang tepat bagi kultivator lainnya. Serangan tombakku meleset, kurang ajar, pria berjubah hitam nomor 4 terbelalak tak percaya. Biasanya lawan yang sudah dijebak dengan aura dingin pasti akan kesulitan mempertahankan kecepatan gerakannya, namun kali ini tidak. Bajingan, pria berjubah hitam nomor 4 makin mendekat, pria itu menciptakan pedang dari Usnur yang dimiliki lalu mengayunkannya, terima ini. Ombak salju menghantam. Kembali gelombang kekuatan melesat ke arah Yuang Fengying. BAAM, lesatan serangan itu mendarat di tubuh Yuang Fengying. Remaja itu menangkisnya dengan mudah, menciptakan suara yang memekakkan telinga. Gagal di serangan tersebut pria berjubah nomor 4 makin penasaran dan kian mendekat sambil terus melepaskan serangannya. Yuang Fengying sengaja terlihat lemah dan tertekan oleh serangan itu, membuat pria tersebut makin semangat mengayunkan pedang esnya bertubi-tubi dan maju mendekat. Sekarang, begitu dirasa sudah pas saatnya, pedang pelangi muncul kembali di tangan kanan Yuang Fengying dan bergerak horizontal sangat cepat. Tiga rekan pria berjubah nomor 4 hanya melihat sinar putih yang melesat membelah kehampaan di antara debu dingin yang mengelilingi tempat tersebut. Pria berjubah nomor 4 tercekat sesaat. Apa yang terjadi? Tiba-tiba dirasa badan bagian atasnya seperti limbung, tak mampu kokoh untuk tegak dan bahkan kini pandangan matanya terasa miring seiring dengan tubuh bagian atasnya jatuh ke tanah karena terpotong bagian pinggang terpisah dari bagian kakinya. Pria itu menjerit keras, tubuhnya terpisah menjadi dua dengan usus terburai dan darah memancar di mana-mana, sebelum akhirnya semua menjadi gelap karena nyawa lepas dari tubuhnya. Tiga pria yang menjadi rekan dari pria berjubah nomor 4 membelalakan matanya. Debu es kini sudah menghilang dan menampakkan pemandangan sebenarnya, yakni dua bagian tubuh pria nomor 4 itu yang sudah terpisah dan mati. Berdebah, kita cincang bajingan ini, dengan luapan emosi ketiga orang itu meloncat mendekat sambil melayangkan serangannya. Yuang Fengying kini tak banyak melakukan manuver, alam yang mampu menghisap kekuatannya membuat remaja itu ingin bertarung secara efektif. Mengandalkan pertahanan yang kuat dan kecepatan serangan jarak pendek itu yang diharapkan saat ini. Pedang api dari pria berjubah nomor 3 sudah menyambar dari sisi kiri, tinju tanah dari pria nomor 2 juga melesat dari sebelah kanan tubuhnya, sementara piringan bergerigi melesat membelah ke arah tubuhnya dari depan. Sering. Tiga lesatan energi itu mendekat,
dengan segera Yuang Fengying berguling ke arah kanan sambil menghindari tinju dari unsur tanah yang akhirnya menghantam pohon besar yang tadi digunakan untuk bersandar Yuang Fengying. BAAMM. 3 lesatan serangan itu meledakkan bekas keberadaan Yuang Fengying, menciptakan kawah dan lajur kerusakan yang memanjang sejauh beberapa puluh meter. Di dunia luar pria tua berbaju katun terlihat murka dan mengumpat marah. Penyebabnya sudah jelas karena bawahannya tak mampu segera mengalahkan lawannya, bahkan dilihatnya sudah ada satu yang mati karena dirasa sangat tolol. Bajingan keparat, dasar lemah dan bodoh, melawan berandalan tengik yang sudah kulemahkan masih juga kewalahan. Seandainya aku tak harus mengendalikan kekuatan dari sini, sudah pasti aku ingin memasuki peta dimensi dan mencincang bocah berandalan itu. Keluarlah kalian, para piaraanku, pria tua itu berteriak sambil menunjuk ke sebuah lokasi di peta yang kini kembali direntangkan. Dari bagian wilayah pegunungan yang berada di sisi lain peta terlihat ada beberapa pergerakan yang mengarah ke lokasi pertarungan Yuang Fengying berlangsung. Bab 231. Bertarung dengan monster alam peta dimensi. Sosok dengan bentuk yang tak biasa terlihat bergerak dalam jumlah besar ke lokasi pertarungan Yuang Fengying. Mereka adalah para monster atau binatang iblis yang telah ditaklukkan oleh pria berbaju katun lalu dijadikan piaraan pria tersebut di alam peta dimensi. Beberapa monster itu dipimpin oleh 3 monster superior yakni sosok dengan wujud tubuh bagian atas mirip manusia berwajah mengerikan dan bagian pinggang ke bawah seperti gurita, sosok itu bernama Zuo. Sementara 2 sosok lainnya diberi nama Xing dan Zhang. Itu adalah sosok bagian atas mirip manusia namun dengan taring yang panjang hingga leher, dan bagian bawah seperti harimau dengan corakan yang abstrak, mereka adalah kembar. 3 sosok tersebut memimpin ribuan makhluk dengan perwujudan mengerikan dan kini mulai bergerak ke arah di mana Yuang Fengying bertarung. Sementara Yuang Fengying yang masih menghadapi 3 orang berjubah hitam mulai terlihat menguasai keadaan. Semua itu diawali saat kristal pagoda dewa mulai bergetar hebat seperti memberikan tanda dan menunjukkan daya magisnya, di mana saat ini benda itu mulai mampu menyerap kekuatan spiritual yang ada di alam itu. Alam peta dimensi yang menyerap kekuatan Yuang Fengying, balik diserap oleh kristal tersebut sebelum disalurkan kembali ke tubuh remaja tersebut, sehingga kekuatan tersebut seperti berputar saja, dan itu sama dengan memulkan kekuatan Yuang Fengying bahkan ke tingkat puncaknya. 3 pria berjubah hitam yang mulai merasakan jika kekuatan lawan makin meningkat kini sedikit gemetaran. Jaminan pria tua berbaju katun untuk mengontrol dan mengendalikan alam itu seperti hanya bualan saja, namun ketiga pria itu tentu saja tak berani mempertanyakan hal itu. SLAASSH. Tebasan pedang pelangi kembali melintas membelah serangan piringan lempeng cakra yang dilepaskan oleh pria berjubah nomor 1. Piringan yang tercipta dari energi itu terbelah menjadi 2 bagian dan pecahan itu terus melaju menghantam apapun di jalurnya. Energi itu menghancurkan alam sekitar yang ada di sana, membuat wilayah tersebut kini sungguh hancur-hancuran. Giliranku, Yuang Fengying menyeringai menatap 3 orang berjubah hitam dengan tatapan mencibir. SLAASSH. Kembali pedang pelangi melintas menciptakan lesatan cahaya putih. Serangan itu semakin terasa sangat cepat bagi 3 orang tersebut, membuat ketiga orang itu dengan tergagap mencoba menangkisnya. Trak, trak, dengan senjata ciptaan dari unsur elemen masing-masing, 3 orang itu mencoba melindungi tubuhnya. Sial, kekuatannya makin mengerikan. 3 orang itu terlempar karena mencoba menahan serangan tersebut, membuat ketiganya bergulingan hingga menghancurkan pepohonan di sana. Orang-orang itu kini sudah benar-benar ketakutan, sekujur tubuhnya sudah banyak terdapat luka-luka yang mengerikan sebab terserang dan tertekan semenjak tadi. Jangankan memberikan balasan, untuk sekedar menangkis serangan itu saja mereka harus berjuang mati-matian. Dasar para sampah, Yuang Fengying tertawa seram, mengejek ketiga orang tersebut. Bagaimana mungkin, kau masih bisa bertahan? Pria berjubah hitam dengan simbol nomor 1 membelalakkan matanya tak percaya. Kekuatan remaja yang menjadi lawannya benar-benar tak berkurang malah kian mengerikan. Seperti yang sudah diketahui bersama, senjata artefak peta dimensi adalah salah satu pusaka yang menjadi kartu andalan tuannya, selama ini tak pernah ada yang bisa selamat dari alam penjebakan tersebut,
biasanya setelah mangsa ditaklukkan akan dibunuh atau menjadi budak pemilik artefak tersebut. Kalian pasti kaget, mengapa kekuatanku pulih kembali setelah terjebak di alam ini, bukan? Yuang Fengying melipat tangannya di dada dengan penuh percaya diri, itu karena aku kesayangan surga. Tiga orang itu hanya mengumpat dalam hatinya mendengar kesombongan remaja yang menjadi lawannya, namun mau bagaimana lagi mereka terlalu lemah untuk melawannya. Saat itulah tiba-tiba bumi alam itu mulai terasa bergetar, getaran itu bahkan mampu membuat bukit-bukit yang selama pertarungan terpotong, kini kembali longsor menjatuhkan material tanahnya. Rupanya getaran itu disebabkan oleh langkah kaki ratusan monster yang mendekat ke arah itu. Tiga pria dengan jubah hitam yang semula sudah pucat pasi, kini terlihat tersenyum miring mencemooh Yuang Fengying. Kesayangan surga, tak salah, salah satu pria berjubah hitam itu sudah kembali berani membalas cemoohan Yuang Fengying. Bukan kesayangan surga tapi kesayangan neraka, karena sebentar lagi kau akan segera mati. Saat itulah beberapa sosok monster mulai terlihat bergerak sangat cepat menuju tempat itu. Mereka dipimpin oleh tiga sosok tinggi besar yang terlihat sangat superior. Melihat kedatangan lawan dengan jumlah tak terhitung membuat Yuang Fengying kembali muram. Sialan, aku musnahkan dulu kalian. Dengan sangat cepat remaja tersebut melesat ke arah tiga pria berjubah hitam. Pedang pelangi kembali muncul dalam genggamannya diiringi luapan kekuatan yang menyebar ke segala arah. Tarian Naga Phoenix, langkah pertama. Begitu pedang pelangi ditebaskan, gelombang kekuatan langsung meledak dalam bentuk lesatan cahaya dari bilah senjata itu. Lesatan cahaya itu terus memotong apapun di jalurnya termasuk badan ketiga pria berjubah hitam. Arg, awaf. Tubuh ketiga pria itu langsung terbelah dan hancur seketika meski sudah dihalangi oleh pertahanan yang mereka ciptakan. Bahkan lesatan itu terus melaju menebas ratusan monster yang masih bergerak menuju ke sana. Serangan yang mengerikan itu berhasil memakan korban begitu banyak, hingga ratusan jiwa hanya dalam satu kali tebasan. Namun nampaknya kekuatan Yuang Fengying belum mampu mengimbangi kehebatan jurus tersebut. Itu terbukti saat ini nafas remaja itu terlihat tersengal-sengal disertai dengan penurunan energi sejatinya. Jurus ini jika dikerahkan secara maksimal memang mengerikan tapi juga sangat menguras energi. Dengan tersengal remaja itu sedikit mengeluh. Ratusan monster yang terkena lesatan energi tersebut langsung terpotong dan mati. Itu membuat sosok-sosok monster lainnya meraung murka. Gegerert, aku cincang kau. Arg akan kujadikan makan malamku, kau. Monster-monster itu makin cepat bergerak dan mengurung tempat itu. Ibarat Yuang Fengying sebutir gula sekelilingnya sudah dikepung ratusan semut yang siap memakannya. Remaja itu makin muram wajahnya, ribuan monster yang mengepungnya sungguh sangat banyak, hingga sejauh mata memandang hanya ada monster yang memenuhi seluruh daratan itu. Pria tua yang ada di dunia luar kini kembali tersenyum melihat keadaan di alam peta dimensi. Kau harus membayar dengan nyawamu, berandalan. Di kedalaman jiwa Yuang Fengying pagoda dewa kembali bergetar, menampakkan sinar yang tak biasanya. Dari dalam bangunan tersebut keluar bayangan samar yang terlihat transparan, bayangan itu terbentuk dari asap yang menguar dari pagoda dewa. Bab 232. Bertarung dengan para monster alam peta dimensi. Monster-monster yang terlihat beringas mulai membentuk lingkaran mengepung Yuang Fengying. Jika selama ini dalam sebuah penjelajahan di sebuah ekosistem seseorang hanya bertemu dengan 1-2 koloni, kali ini semua koloni dikerahkan oleh pria tua untuk menyerang Yuang Fengying. Itu berarti seluruh monster yang pernah ditaklukkan oleh pria tua tersebut diperintahkan untuk melawan Yuang Fengying, dan itu artinya saat ini ada ratusan ribu monster yang siap menyerang remaja tersebut. Yuang Fengying mengkonsumsi pil penguat raga dan pil herbal lainnya, untuk saat ini tak ada istilah menyimpan dan menghematnya. Dalam sekejap kekuatan Yuang Fengying kembali pulih setelah mendapat guyuran berbagai sarana pendukung pemulihan diri tersebut. Saat ini kekuatan di tubuh remaja tersebut sungguh terasa meluap-luap, gelombang energi berputar-putar mengelilinginya untuk dilepaskan. Majulah kalian semua, jika ingin menjadi arang dan debu. Tangan kanan Yuang Fengying yang memegang pedang pelangi kini terlihat bersinar dan meletup-letup dengan kilatan petir, itu karena lengan itu sudah dialiri unsur elemen api, logam dan petir. Sementara tangan kirinya sudah memutih dengan cincin-cincin yang melingkar di lengan tersebut, itu karena kekuatan air es dan angin.
Bukan hanya itu, Yuang Fengying juga sudah menciptakan domain yang dialiri oleh kekuatan akan unsur tanah, membuat monster-monster tersebut tak bisa bergerak bebas dalam radius 500-an meter dari remaja itu. Ayo kita cincang berandalan itu, sesosok monster dengan wajah babi hutan mulai berteriak memimpin koloninya langsung menyerbu Yuang Fengying. Ratusan manusia berwajah babi hutan berloncatan mulai mendekat dan menyerang Yuang Fengying. Ratusan monster dengan berbagai senjata itu mengayunkan senjata yang ada di tangan masing-masing, membentuk serangan yang sangat mengerikan. Gelombang kekuatan seperti air bah menerjang Yuang Fengying. JREENG. Mati kau bocah sialan. Melihat gelombang kekuatan mulai mendekati dan mengarah kepadanya, Yuang Fengying mulai memasang kuda-kudanya. Badannya sedikit merunduk dengan kaki kanan ditarik ke belakang, dua kaki itu sedikit ditekuk. Tarian Naga Phoenix, langkah pertama. Meski masih dengan jurus yang sama, namun kali ini Yuang Fengying mengeluarkan hampir seluruh kekuatannya untuk serangan itu. SLAAARAAAKKK. Dari tebasan pedang pelangi tercipta lesatan yang membentuk gelombang tsunami yang berbentuk api padat dengan loncatan-loncatan petir dalam di dalamnya. Gelombang itu menerjang dengan sangat cepat ke arah ratusan monster berwajah babi hutan yang juga melepaskan serangan. Gelombang seperti air bah yang terdiri dari berbagai unsur ciptaan para monster berwajah babi hutan bertemu dengan gelombang tsunami yang berbentuk api padat dengan kilatan petir. BOOUMMM. Menciptakan ledakan yang sungguh keras dan mengerikan. Ledakan itu juga menciptakan gelombang kejut yang menyebar ke segala arah dengan kekuatan yang membakar, menghancurkan dan melempar apapun yang tersentuh kekuatan itu. Ribuan monster langsung terbakar, terlempar dengan badan hancur. Keparat, para monster superior berteriak marah menyadari itu. Ribuan anggotanya terbakar dan mati dengan tubuh hancur tak dikenali lagi. SLAASSH. Sebuah gelombang petir tiba-tiba melesat dari sebuah trisula yang dipegang oleh Zuo. Gelombang petir itu sangat besar menyasar Yuang Fengying. Zuo adalah sosok dengan tubuh bagian atas manusia dengan 4 lengan, dan tubuh bagian bawah gurita dengan 8 tentakel. Gawat, dengan kecepatan kilat Yuang Fengying meloncat menghindari lesatan cahaya putih yang berisi kekuatan petir dari makhluk mengerikan itu. WEENG. Lesatan energi itu menghantam tempat di mana Yuang Fengying tadi berada. BAAAMMM. Tempat di mana remaja itu tadi berdiri langsung hancur, meledak menjadi sebuah kawah yang lebarnya beberapa ratus meter diameternya. Yuang Fengying masih berada di udara saat meloncat menghindari serangan Zuo itu. Namun kini gelombang yang tak kalah kuat lainnya terasa datang menghampirinya. SLAASSH. SLAASSH. Gelombang yang membakar datang dari sisi kanan dan gelombang dengan kekuatan yang membekukan datang dari sisi kiri dengan kecepatan yang sangat tinggi. Zhang yang berada di sisi kanan menebaskan pedang panjangnya dengan kekuatan panas api merah. Sedang Xing yang berkekuatan es menebaskan pedangnya dari sisi kiri. Xing dan Zhang adalah monster mengerikan dengan badan bagian atas mirip manusia namun memiliki taring sepanjang dagunya, dan bagian bawahnya berwujud badan harimau dengan corakan abstrak. Keduanya memang memiliki kekuatan api dan es yang menakutkan serta berada di tingkatan tersendiri. Yuang Fengying melentingkan tubuhnya kembali, menghindari dua sambaran yang sangat cepat itu, sambil mengayunkan lengan kirinya. WEENG. Cincin-cincin angin yang ada di lengan itu terlepas menerjang dua sosok tersebut. Cincin itu makin melebar saat mendekati dua sosok Xing dan Zhang lalu meledak, menciptakan gelombang angin yang mampu mengiris apapun. Xing dan Zhang tercekat serangan balasan itu tak mereka duga, karena mereka juga menyerang karena situasinya sungguh tepat. Xing dan Zhang terlempar dengan dada terluka terkena ledakan kekuatan angin yang mengikis. RGGH, bajingan. Xing dan Zhang terlihat menggeram marah, sambil mengeluarkan beberapa benda-benda pemulihan yang dimiliki. Memanfaatkan jeda sesaat serangan tiga sosok itu, Yuang Fengying kembali mengayunkan pedang pelangi. SLAASSH. SLAASSH. Tebasan-tebasan itu menciptakan lesatan-lesatan energi yang mengerikan dan memotong monster-monster yang masih berjubel mengepung tempat itu. Jeritan dan teriakan para monster diakhiri banjir darah terlihat di tempat tersebut.
Semua itu harus dilakukan oleh Yuang Fengying, karena bagaimanapun mereka adalah musuh yang harus dikurangi. Di dunia luar pria tua berbaju katun memandang alam peta dimensi dengan mata terbelalak. Pria itu melihat taman indah yang diciptakan dengan segala isinya kini sudah hancur berantakan dengan ribuan piaraan yang sudah hancur-hancuran. Bajingan, bocah berandalan, wajah pria itu merah padam, semua kesenangannya dihancurkan seorang bocah yang semula ingin dijadikan budaknya di alam tersebut. Segel kekuatan, kutukan jerat aura. Dengan gerakan tertentu pria itu kembali melakukan ritual untuk mengerahkan seluruh kemampuan penyegelannya. Membuat peta dimensi kini kembali bergetaran membuat daya serap kekuatan untuk melemahkan Yuang Fengying kembali kian menguat. Uaf, Yuang Fengying tercekat, kekuatan yang tak kasat mata kembali dirasakannya berkobar dan menggerogoti kekuatan yang dilepaskannya. Itu menandakan jika ada kekuatan lain yang kembali melemahkannya. Peta dimensi memang pusaka yang mengerikan, dengan tingkatan kultivasinya saat ini sesungguhnya Yuang Fengying tak akan mampu bertahan melawan apapun di sana. Sialan alam ini kembali menunjukkan daya magisnya, dengan muram remaja itu kembali mengeluh. Di alam jiwa yang tak disadari Yuang Fengying, sesosok asap transparan yang membentuk sebuah perwujudan tengah duduk di dahan ras pohon suci. Meski hanya terlihat duduk dan diam di sana, sesungguhnya kedua makhluk itu tengah bercakap-cakap. "Mengapa tak kau hentikan sekarang?" tanya ras pohon suci kepada sosok yang duduk di dahannya. Hei, ini aku sengaja untuk mengetahui batasan anak ini. Bab 233. Upaya pembunuhan. Menguji batasan kekuatan bocah ini, mengapa? Agar dia bisa belajar dan menyadari seberapa kuat musuh-musuhnya nanti, sahut sosok asap yang membentuk wujud manusia transparan. Tunggu, maksudmu akan ada lagi musuh yang akan dihadapi bocah ini? Tentu saja, dia bocah yang terpilih oleh tuanku untuk mengumpulkan semua kekuatan yang disebarkannya di jagat raya ini. Pastinya akan ada banyak musuh yang menjadi kaki tangan dewa kegelapan bukan? Oh, begitu rupanya, beruntungnya aku bertemu dan bisa menjadi bagian dari usaha ini, ras pohon suci terlihat gembira dengan berita itu. Ya, itu mungkin yang dinamakan takdir yang maha kuasa, takdir yang dipilihkan sang pencipta segala apapun alam ini, kepada kita semua. Begitu ya, benar demikian, biarkan anak ini berkembang, jika keadaan makin merugikan baginya aku pasti akan bertindak, asap yang membentuk sesosok manusia transparan itu berkata sambil mengangguk-angguk, keduanya terlihat mengawasi apa yang terjadi di alam peta dimensi saat ini. Tuanku sudah meningkatkan kekuatan jebakan penyerapan aura di alam ini, kau pasti akan segera mati. Zuo terbahak-bahak. Ya, kekuatanmu akan melemah dan kami tinggal mencincangmu ramai-ramai. Zing juga tersenyum miring, menatap domain yang diciptakan Yuang Fengying makin menyusut diameternya dan melemah kekuatan tekanan gravitasinya. Saat ini memang domain yang diciptakan Yuang Fengying sudah tak sekuat dan seluas sebelumnya, bahkan kini tak lebih dari diameter 50 meter dengan tekanan gravitasi yang juga melemah. Itu artinya monster-monster mulai bisa mendekat dan menyerang dengan kecepatan tinggi. Sialan tua bangka keparat, Yuang Fengying berteriak marah dengan kelakuan pria berbaju katun. Namun demikian remaja itu tetap menyiapkan serangan tarian naga Phoenix-nya, meski itu juga akan menguras tenaganya. Aku hancurkan kalian semua. Yuang Fengying menebaskan pedangnya dengan kekuatan terbaiknya. Gelombang api yang terpadatkan langsung melesat, menerjang ke arah ratusan monster berada diiringi dengan loncatan gelombang petir. WROOSSS. JDDAAAARR. Lesatan energi tersebut menghantam ke arah ratusan monster, lalu membakar, melempar dan meledakkannya menjadi serpihan kecil. Imbas dari serangan itu menimbulkan kerusakan yang makin mengerikan, perbukitan sejauh ratusan kilometer meledak, luruh dan kini menjadi serpihan debu. Namun tiga monster superior berhasil menghindari serangan mengerikan itu, entah bagaimana caranya tiga sosok itu berhasil menghindar meski sedikit terserempet angin serangan yang tetap menyakitkan. Rasakan bajingan. Zuo membalas memutar tombak trisulanya, lalu dari ujung senjata itu menembakkan lesatan petir yang menyambar dan menghancurkan apapun di jalurnya. Demikian pula dengan Zing dan Zhang,
keduanya yang juga berhasil menghindari serangan kini menebaskan pedangnya menciptakan gelombang api yang menyambar Yuang Fengying serta gelombang dingin yang membekukan. WEENG. Serangan-serangan itu membuat alam bergemuruh dan bergetar seakan terdistorsi. 3 gelombang yang sangat mengerikan itu bersatu menerjang Yuang Fengying yang kini sudah merosot kekuatannya terserap alam peta dimensi. Tarian Naga Phoenix, langkah pertama. Yuang Fengying sedikit merendahkan tubuhnya, kaki sedikit ditekuk memasang kuda-kuda. Remaja itu kembali mengayunkan pedang yang sudah membara dengan kilatan-kilatan petir yang juga memiliki daya penghancur menakutkan. WEENG. BOOUMM. Dua kekuatan itu bertubrukan, menyebabkan ledakan yang mengerikan dan mengguncang alam tersebut, menciptakan gelombang kejut yang sangat kuat dan menyebar menghancurkan apapun sejauh beberapa kilometer. Alam peta dimensi benar-benar hancur luluh lantak, hampir di keseluruhan wilayahnya, terkena imbas pertarungan tersebut. Di dunia luar, pria tua berbaju katun tentu saja sangat marah. Laki-laki tua itu tak pernah berpikir dan mengira jika dengan dia menjebak dan memasukkan remaja tersebut ke dalam peta dimensi akan menghancurkan apa yang telah dibangunnya selama ini. Semula pria tua itu berharap agar remaja yang cukup merepotkannya itu bisa ditaklukkan, lalu bersedia menjadi budaknya dengan kontrak jiwa. Tapi ternyata malah semakin merepotkan dan merusak apa yang sudah dibangunnya. Bahkan remaja itu berhasil lolos dari tekanan peta dimensi. Ledakan maha dahsyat itu benar-benar meluluh lantakkan semuanya, termasuk ketiga monster superior dan juga Yuang Fengying. Bagaimanapun dikeroyok oleh ribuan monster pasti menguras banyak energi yang dimilikinya. Zhou terlempar ribuan meter dengan dadanya terbelah merekah, keempat tangannya hancur dan beberapa tentakel yang menjadi anggota badan bagian bawah tinggal 3 dari 8 tentakel sebelumnya. Sosok tersebut kini sangat lemah, energi kehidupannya kurang dari 10% saja. Sementara Xing dan Zhang lebih parah lagi, dua monster kembar itu terbakar dan membeku dengan tingkat yang ekstrim, tangan keduanya hancur sementara tubuh bagian bawah yang menyerupai harimau dengan corak abstrak, tercabik-cabik dengan darah bercucuran. Meski dua monster ini juga tidak mati, namun energi kehidupannya juga tak lebih dari 5%. Dua monster kembar itu kini cengap-cengap seperti hidup segan mati tak mau. Beberapa ratus meter dari pusat ledakan Yuang Fengying terkapar, tubuhnya juga penuh dengan luka. Memang semua anggota badan remaja itu masih terbilang utuh semua jika dibanding lawan-lawannya, namun energi kehidupannya juga merosot tajam dan saat ini Yuang Fengying masih sedang proses pemulihan dalam keadaan ditekan oleh alam peta dimensi. Bajingan, kau harus kumusnahkan sekarang, pria tua dengan baju katun langsung melompat masuk ke dalam alam peta dimensi. Dengan kondisi Yuang Fengying yang bisa dibilang sekarat, tentu saja akan mudah untuk membunuhnya. Apalagi untuk seseorang dengan ranah kultivasi alam berdaulat dasar seperti pria tua tersebut, membunuh Yuang Fengying saat ini seperti menginjak cacing. Saat ini pria tua itu sudah berdiri di dekat Yuang Fengying yang masih terkapar dan bermeditasi untuk pemulihan. Dengan menatap sinis dan seringaian menakutkan, pria itu sudah menghunus senjatanya, sebuah pisau panjang hitam legam yang memancarkan aura mengerikan dan mengeluarkan bau amis darah. Mati! Pisau itu melesat, membelah kehampaan berniat menikam Yuang Fengying. CLAAP. Tiba-tiba saja badan Yuang Fengying seperti menghilang dari depan pria berbaju katun tersebut. Tentu saja itu membuat pria tua itu terkejut dan terheran-heran. Hah, hilang, bahkan aura berandalan itu tak kurasakan. Alam peta dimensi adalah pusaka penjebakan yang memiliki tingkatan tinggi, siapapun yang terjebak di sana tak akan mudah untuk lolos, tidak seseorang di tingkat berdaulat permulaan dan pertengahan, apalagi Yuang Fengying yang hanya berada di ranah kultivasi kuasa sejati tak mungkin bisa lolos keluar dari alam penjebakan tersebut. Jadi tentu saja pria itu sangat terkejut dengan fenomena menghilangnya remaja itu. Bab 234. Pertolongan Sang Pemandu. Sesungguhnya Yuang Fengying memang tidak bisa pergi dari alam peta dimensi. Saat ini Yuang Fengying sudah ditarik oleh sosok asap hitam berbentuk manusia ke dalam pagoda dewa. Yuang Fengying memang belum menyadari jika saat dirinya memasuki gedung pagoda dewa, maka jiwa dan raganya akan bisa berpindah ke bangunan berlantai 9 tersebut. Cek, dasar bocah bodoh.
Asap hitam yang kini telah berubah menjadi sosok bercahaya saat di dalam pagoda dewa itu bergumam sambil tersenyum. Kau manusia terpilih, namun benar-benar tak kau manfaatkan itu. Yuang Fengying yang semula tenggelam dalam pemulihannya, kini membuka mata merasakan suasana yang berbeda, namun cukup familiar. Hah, aku berpindah ke dalam gedung pagoda. Mengapa bisa demikian? Remaja itu masih bertanya-tanya dengan kebingungan, namun saat itulah dirinya baru merasakan ada aura keberadaan sosok lain di dalam gedung tersebut. Yakni sosok bercahaya yang terlihat melayang sedikit jauh darinya. Hah, siapa kamu? Mengapa kamu juga bisa berada di alam ini? Dengan sedikit gemetaran Yuang Fengying bertanya. Sosok itu tertawa, haha. Tak usah kaget begitu, kita sudah pernah bertemu beberapa kali meski aku tidak dalam wujud seperti ini. Bertemu, kita, ya, kita adalah sosok-sosok yang dipilih untuk saling melengkapi. Yuang Fengying semakin bingung dengan perkataan sosok bercahaya tersebut. Dipilih? Dipilih siapa? Dan untuk apa? Mengapa aku yang mesti dipilih? Sosok bercahaya itu tampak menggelengkan kepalanya, sedikit bingung untuk menjelaskan harus memulai dari mana, namun kecerewetan remaja di depannya sungguh tak dia duga. Nanti perlahan kau akan tahu itu, tapi yang penting untuk saat ini, segeralah pulihkan dirimu. Yuang Fengying tergagap menyadari itu, benar juga. Saat ini kau terjebak dalam artefak dimensi penjebakan lawan, jika kekuatanmu masih sama seperti ini mustahil kau akan bisa lolos. Tingkatkan dirimu setidaknya hingga beralih ke ranah berdaulat, maka kau baru bisa bebas. Ranah berdaulat, Yuang Fengying kembali teringat jika, kuasa sejati, bukanlah tingkatan tertinggi, masih ada tingkatan-tingkatan lain dalam perjalanan kultivasi seseorang. Tapi menuju ke ranah berdaulat adalah sesuatu yang sulit dicapai, bahkan di benua ini tak pernah ada yang mengalaminya dalam peningkatan ini. Ya ranah berdaulat, jika kau mampu meningkatkan dirimu ke ranah ini dan kau mampu membunuh pemilik dari peta dimensi ini maka kau baru bisa bebas. Ah begitu rupanya, Yuang Fengying mulai sedikit memahami masalah yang dihadapi. Tapi aku belum pernah tahu bagaimana mencapai ranah itu, ini bukan sekedar naik tingkatan atau naik level. Benar? Apa yang dikatakan remaja tersebut adalah kebenaran, naik golongan atau berpindah dari bagian ranah kultivasi, kesulitannya jelas berkali lipat dari naik tingkatan atau level. Jika seseorang yang gagal naik tingkatan saja bisa terluka dan bahkan akan mandek kultivasinya, maka apa yang terjadi jika gagal dalam berpindah bagian ranah kultivasi? Tentu saja kematian. Badan seseorang yang gagal berpindah kultivasi akan hancur bahkan jiwanya akan terluka dan tak bisa dipulihkan. Untuk itulah aku ada di sini, aku akan membimbingmu berpindah bagian ranah kultivasi, sosok cahaya tersebut berkata dengan tenang. Membimbingku, ya, kita memang dipilih untuk masing-masing peran ini. Yuang Fengying mengangguk-angguk, entah mengerti apa tidak sesungguhnya. Untuk itu, cepat pulihkan dirimu sebelum kita memulai pelatihan dan menuju ke lantai 2 bangunan pagoda ini. Yuang Fengying masih gamang, remaja itu menatap sosok bercahaya dengan tak percaya. Sebelum semua dimulai, lebih baik kau keluarkan pohon suci dan juga kucing aneh dari ruang jiwamu, karena mereka akan terkena imbas saat kau berlatih nanti. Yuang Fengying terkejut dengan apa yang diketahui sosok bercahaya itu. Tak usah menatapku begitu, aku tahu semua, bahkan apa yang ada dalam pikiranmu. Remaja itu kini terdiam, banyak yang dipikirkannya untuk saat ini, tentang peningkatan kekuatan, permasalahan yang harus dihadapi dan melawan pria tua, tentang lantai 2 bangunan ini, dan banyak lainnya. Baik aku akan mengeluarkan pohon suci dan boa mo, semoga mereka bisa berkembang juga di alam ini. Yuang Fengying lalu melempar keduanya keluar dari ruang jiwanya, menempatkan keduanya di alam pagoda dewa. Kemana bajingan kecil itu, tak mungkin keluar dari peta dimensi, kan? Pria itu merentangkan tangannya, seperti bersatu dengan lingkungan dan merasakan alam itu. Auranya benar-benar tak ada, bajingan keparat, laki-laki itu mengumpat kesal, lalu berjalan menghampiri monster-monsternya yang terluka. Sialan dasar tak berguna, meski kesal pria itu tetap menghampiri Zhou, Jing dan Zhang untuk memberikan beberapa pil ke mulut-mulut bawahannya tersebut. Setelah pil masuk ke mulut para bawahan, wajah mereka mulai terlihat memerah,
itu menandakan jika mereka sudah tertolong meski badannya masih lemah dan energi kehidupannya tak lebih dari 50%. Cek, kuat juga berandalan itu, bukankah kultivasinya hanya di ranah alam dasar? Ya, bagi orang-orang yang berasal dari tempat lain, melihat kekuatan di wilayah tersebut sebagai kekuatan dasar. Apakah bocah itu memiliki sesuatu yang aku tidak tahu? Mengapa dia bisa bertahan di alam penjebakanku ini? Pria itu kembali merentangkan kedua tangannya, membalik tangan itu untuk makin merasakan sesuatu di alam itu. Pria itu terlihat muram lalu menggelengkan kepalanya. Benar-benar hilang auranya, ini aneh, memangnya kemana dia? Pria tersebut berjongkok menempelkan tangannya ke tanah untuk merasakan mungkin saja buronannya bersembunyi di dalam tanah atau air di tempat itu, namun juga tak bisa dia rasakan. Baiklah mungkin kali ini keberuntungan ada di pihakmu bocah, pria itu mendengus pelan, kemudian kembali pria itu membuka telapak tangannya, dari telapak itu keluar beberapa biji-bijian yang bersinar. Tumbuhlah dan perbaiki hutan alam ini, kata pria itu sambil melempar biji-bijian itu di tanah. Begitu biji itu ditebar, dalam waktu sangat cepat biji itu menetas, lalu tumbuh dan menjalar memenuhi tempat itu dengan gerakan perlahan namun pasti. Zhou mulai membuka matanya, Tuan, terima kasih, ucapnya dengan lemah. Pria tua berbaju katun itu hanya mendengus dan mengangguk. Apakah bajingan itu sudah Tuan taklukkan? Dengan masih lemah namun penuh penasaran Zhou bertanya di mana keberadaan lawannya tadi. Belum, pria tua itu menggeleng pelan. Zhou terkejut, mengapa berandalan yang mengacau tempat itu belum dibereskan? Apakah dia mati, sehingga tak sempat dikontrak jiwanya untuk menjadi budak tuan? Pria tua itu kembali menggelengkan kepala. Bab 235. Kekuatan baru. Yuang Fengying kini tengah memulihkan dirinya, entah berapa hari remaja itu duduk menyerap kekuatan yang ada di lantai pertama dari pagoda dewa itu. Untung saja waktu di sini lebih lambat dibanding dengan waktu di dunia luar, termasuk waktu di alam peta dimensi yang memiliki waktu sama dengan dunia luar. 1 bulan di alam pagoda dewa hanya setara 1 hari di dunia luar. Jadi tak ada waktu terburu-buru saat memulihkan diri dan berlatih di sini. Saat ini energi dan kekuatan Yuang Fengying sudah semakin meningkat. Tenaganya terasa meluap-luap, kolam energi yang memasok kekuatan tersebut terlihat meletup-letup seakan ingin segera dilepaskan. Ruang alam jiwa Yuang Fengying kini terlihat bersinar dengan cahaya terang melebihi sebelumnya. Kraak. Terdengar ada sesuatu yang berderak, oleh luapan kekuatan tersebut. Ya, itu adalah pertanda jika kultivasinya mengalami perubahan. Kultivasi tersebut kini mulai memasuki ranah berdaulat, meski belum memasuki ranah berdaulat penuh. Sebelumnya Yuang Fengying sudah mengkonsumsi beberapa pil penguat raga dan penunjang lainnya, itu semua didapatkannya dari sosok bercahaya yang telah membimbingnya. Aliran energi makin berputar-putar dengan sangat kuat dan cepat, memperlebar dantian dan meridian yang ada di seluruh tubuhnya untuk mendukung dan membuat terobosan peningkatan kultivasi itu makin lancar. Kraak. Kembali terdengar sesuatu berderak, badan Yuang Fengying makin berpendar dengan menghisap energi yang ada di sekitarnya. Keringat mulai membanjiri seluruh tubuh remaja tersebut, dari pori-pori itu seperti menghisap energi alam sekitar dan mengeluarkan sisanya dari sana juga. BOOMM. Ledakan keras terdengar di lantai pertama pagoda dewa, di mana itu bertanda Yuang Fengying tengah meningkatkan kultivasinya. Meski sekarang tenaganya terlihat meluap-luap namun ternyata remaja itu belum mampu mencapai ranah berdaulat. Saat ini masih berada di ranah setengah langkah menuju alam berdaulat, itu pun kekuatannya sudah sangat menakutkan. Yuang Fengying membuka matanya, sedikit kecewa jelas terlihat di wajahnya, namun itu lebih baik daripada gagal, karena nyawa taruhannya. Aku gagal, gumamnya sedikit lesu. Siapa yang gagal? Sosok bercahaya menghampiri remaja tersebut. Pencapaianmu sudah sangat luar biasa, jika kau tahu. Memang benar, belum pernah ada dalam sejarah orang di kawasan ini mencapai ranah setengah langkah berdaulat, apalagi dengan usia semuda Yuang Fengying. Itu adalah pencapaian yang melawan surga, mampu memecahkan kebuntuan di saat masih berusia sangat muda, kurang dari 15 tahun. Tapi aku tak bisa menembus ke ranah alam berdaulat dasar,
keluh remaja itu dengan sedih. Hei, setengah langkah alam berdaulat adalah pencapaian yang hebat, kau tinggal setengah langkah lagi, dan pasti berhasil, ayolah jangan cengeng, sosok bercahaya itu tetap menguatkan Yuang Fengying. Tapi memang seperti itulah kenyataannya, bisa menembus ke alam setengah langkah berdaulat itu sudah pencapaian yang luar biasa. Sementara di luar pagoda, pohon suci yang dilempar ke halaman bangunan berlantai 9 itu langsung menyerap inti sari dari alam itu, seakan tak ada puas-puasnya. Akar tanaman itu bahkan langsung tertancap dalam dan menyerap apa yang bisa diserapnya. Pohon suci kini bercahaya, kekuatannya makin meningkat tajam, bahkan terlihat bakal buah yang jumlahnya tak terhitung menggantung di tiap cabangnya. Buah pohon suci selain bisa dimanfaatkan oleh Yuang Fengying juga merupakan cadangan energi bagi pohon itu sendiri. Bahkan satu buah yang dikonsumsi, setara dengan defisit energi selama 4 hari penuh bertarung, artinya jika seseorang bertarung selama 4 hari, maka dengan mengkonsumsi buah itu maka energinya akan pulih seperti semula. Sungguh luar biasa bukan manfaat kultivasi di alam pagoda dewa. Di samping pohon suci, Boamo juga berkultivasi, binatang spiritual itu memanfaatkan lingkungan saat ini berada. Setiap hembusan nafasnya Boamo terkandung kekuatan yang makin menakutkan. Saat ini tubuhnya sudah semakin besar, sebesar singa dewasa yang paling besar, itulah ukuran sebenarnya binatang itu. Meski Griffin tersebut mampu membesarkan dirinya menjadi seekor Griffin raksasa dan mengecilkan tubuhnya hingga sebesar anak kucing. Sayap-sayapnya juga makin lebar, jika direntangkan sekitar 5 atau 6 meter. Surai di kepalanya makin panjang, dan di sekujur tubuhnya kini tampak sisik-sisik kemasan, layaknya armor yang melindungi tubuh tersebut. Yang paling mengerikan adalah ekor binatang Griffin aneh itu kini membentuk seperti kepala ular, namun saat ini masih terpejam. Saatnya kau bisa keluar dari sini, sosok bercahaya berkata kepada Yuang Fengying. Saat ini dirasa sudah cukup tahapan peningkatan untuk remaja tersebut. Rencana untuk ke lantai 2 bangunan pagoda dewa sepertinya harus ditunda, permasalahan dengan pria tua berbaju katun harus diselesaikan terlebih dahulu. Yuang Fengying keluar dari gedung pagoda tersebut, melihat ke arah 2 sosok yang masih berada di halaman gedung itu. Wah, kalian sudah makin berkembang juga, dengan penuh keterkejutan remaja itu menatap sosok pohon suci dan Boamo. Kedua sosok itu terlihat gembira melihat Yuang Fengying sudah keluar dari gedung pagoda dan kini menyapa keduanya. Saatnya kita pergi, Yuang Fengying melambai tangannya, memasukkan 2 sosok tersebut ke ruang jiwanya. Jika pohon suci selalu kembali ke ruang jiwa, maka berbeda dengan Boamo, Griffin itu bisa kembali ke ruang jiwa atau ke dalam kantung penyimpanan khusus binatang, bersama daging-daging hewan buruan. Pria tua sudah keluar dari alam peta dimensi, menghilangnya buronan yang dijebaknya di alam itu masih menimbulkan tanya yang belum ada jawaban hingga saat ini. Para budaknya yakni Zuo, Xing dan Zhang sudah sedikit pulih saat ditinggalkannya. Alam peta dimensi sudah sedikit diperbaiki oleh pria tua itu berkat biji-biji ajaib dari tumbuhan yang dimiliki lelaki tersebut. Saat ini pria itu tengah menuju kembali ke markasnya, anak buah yang masih tersisa tinggal 2 orang saja yakni Li Chung dan Mao Yin. Pria tua itu kaget. Bajingan itu masih berada di peta dimensi. Nampaknya pria tua tersebut merasakan kehadiran Yuang Fengying kembali, saat ini remaja tersebut sudah keluar dari pagoda dewa. Bab 236. Pertarungan tingkat tinggi. Pria tua berbaju katun itu langsung membuka lembar peta dimensi, membentangkan alam tersebut dan memasukinya. "Di mana kau bajingan?" teriak lantang pria itu. Saat ini Li Chung dan juga Mao Yin sudah ikut memasuki tempat itu, selain itu juga beberapa monster yang tersisa ikut bersama tuannya itu, termasuk Zhou, Xing dan Zhang. Yuang Fengying yang berada di rerimbunan pepohonan akhirnya muncul dan memprovokasi pria tersebut. "Ada apa teriak-teriak, aku tidak tuli sepertimu pria tua. Dasar pengecut, sembunyi di mana selama ini kau bajingan?" Pria tua itu menelisik kekuatan lawannya yang terasa meningkat. "Kurang ajar, kau pasti mencuri kekuatan di alamku ini." Melihat kekuatan Yuang Fengying yang meningkat pria tua berbaju katun itu tentu meraung marah. "Cui, alam gersang seperti ini kau bilang memiliki kekuatan?" Remaja itu mencibir, "Jika memang ada kekuatan, itu kekuatan jelek yang malah mencuri energiku.
Pria itu menampilkan wajah buruknya saat seorang remaja yang seumuran cucunya berani berbalas kata dengannya. Bunuh. Pria tua itu meraung dan melambaikan tangannya. Seluruh anak buahnya melesat menerjang ke arah Yuang Fengying dengan mengeluarkan serangan. Mereka percaya diri karena sudah diberi pil penguat raga, sehingga kekuatan para budak dari pria tua berbaju katun itu kini berlipat ganda. Mati, mati. Li Chung langsung mengeluarkan senjata andalannya, yakni kipas Dewa Angin. Sementara Mao Yin langsung mengaktifkan unsur elemen anginnya, membentuk cincin-cincin angin di kedua lengannya. Bukan hanya itu, wanita yang selalu memakai cadar jala itu kini sudah menggenggam dua buah senjata yang beresonansi dengan unsur angin, yakni sepasang tombak angin. Tombak itu hanya satu lengan orang dewasa panjangnya, namun kekuatan angin bisa terlihat dan makin menguat di ujungnya. Zhou kembali memegang tombak Trisula, di mana kilatan petir terlihat meloncat-loncat di ujungnya. Sedangkan Xing dan Zhang memegang pedang panjang dengan kekuatan membakar dan membekukan. Kekuatan-kekuatan itu tentu saja sangat mengerikan, belum lagi para monster lain yang masih tersisa. Jika serangan-serangan itu dikerahkan sebelum kekuatan Yuang Fengying meningkat seperti saat ini, pasti akan merepotkan bagi remaja itu, bahkan mungkin saja remaja itu bisa kalah dan tewas. Tapi untuk saat ini di mana kultivasi Yuang Fengying berada di ranah setengah langkah alam berdaulat, dengan daya tempur jauh melebihi itu, semua serangan tersebut hanya dianggap angin lalu. Ya, benar, bagi Yuang Fengying saat ini, semua serangan itu dianggapnya hanya sebuah lelucon saja. Tarian Naga Phoenix, langkah pertama. Yuang Fengying mengibaskan tangannya, serangan itu hanya mengeluarkan kekuatannya, kurang dari setengah. Tangan yang memunculkan pedang pelangi itu, menebas menciptakan sebuah gelombang yang mengerikan bagi lawan-lawannya. Gelombang kekuatan itu berisi aneka macam unsur elemen yang melesat menyibakkan dan menghancurkan apapun yang dilewati. SSRAAAAAKK. Pria tua yang berada jauh di belakang kaget dengan serangan Yuang Fengying yang mengerikan dan begitu cepat. Semula pria itu percaya diri anak buahnya mampu menghancurkan dan menaklukkan remaja itu, karena semua anak buahnya sudah diberinya pil pemulih raga kelas istimewa, sehingga kekuatannya meningkat 2 kali lipat dari semula. Namun saat ini terjangan serangan lawan sungguh di luar perkiraannya. Serangan Yuang Fengying itu bahkan mampu mengguncang alam peta dimensi, mencabik-cabik seluruh alam dan menghancurkannya, sebelum akhirnya serangan itu menerabas menghantam semua anak buah pria tua berbaju katun. Li Chung yang tengah menebaskan kipasnya menciptakan lesatan-lesatan pedang angin menakutkan, kini terpana karena serangannya berbalik diiringi oleh kekuatan serangan lawan yang 100 kali lebih mengerikan dari serangannya. Pedang-pedang angin ciptaannya terpental dan berbalik diiringi energi kekuatan lawan yang mampu meluruhkan apapun menjadi debu. Mao Yin juga tercekat, gelombang yang diciptakan dari cincin-cincin angin dan menguat mengerucut menjadi lesatan kekuatan berkat tombak anginnya, langsung buyar. Serangan angin itu musnah digilas gelombang kekuatan yang ratusan kali lebih kuat dari miliknya. Zhou yang menembakkan petir kehancuran, tersentak saat petirnya berbalik dengan unsur yang sama namun kekuatannya jauh berkali-kali lipat dahsyatnya. Xing dan Zhang pun demikian, dua monster dengan tubuh setengah manusia setengah harimau itu langsung tergulung oleh kekuatan panas yang membakar dan dingin yang membekukan hingga jadi kristal. BOOMMMM. Semua menjadi debu terkena hantaman serangan tebasan tarian naga Phoenix. Setelah remaja itu meningkatkan kultivasi menjadi setengah langkah alam berdaulat, serangan itu sungguh mengerikan. Pria tua itu membelalakkan matanya, sungguh tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kekuatan absolut yang sungguh menakutkan, bahkan dirinya sepertinya tak akan bisa menciptakan sebuah serangan yang demikian. Apa yang telah kau lakukan? Benarkah semua musnah? Rasa tak percaya masih menimpa pria tua itu, semua yang dijaganya kini berubah menjadi debu, seluruh tentara monster, budak-budaknya dan alam ciptaannya. Pria itu gemetaran menahan amarahnya. BAJINGAAN, pria itu berteriak lantang dengan sangat marah, kesadarannya kini telah pulih. Kehancuran semua yang dimiliki membuat kemarahan pria itu kini tak terbendung lagi. KRAAK. Boom! Aura kekuatan pria itu langsung meledak terlepas begitu saja, pria itu kini benar-benar tak menahan kekuatannya lagi.
Tak lagi peduli dengan alam peta dimensi yang nantinya mungkin akan hancur oleh ledakan kekuatannya. Aku cincang kau berandalan tengik, pria itu mengeluarkan pisau hitam panjangnya, dari pisau itu keluar aura yang mengerikan tanda keganasan. Selain aura mengerikan, senjata itu juga mengeluarkan bau amis darah yang sungguh menjijikan. Itu adalah pisau dari kelompok kegelapan, bahkan kaum ras iblis di benua ini juga tak memiliki senjata sekuat ini. Weng. Pria itu mulai mengayunkan tangannya, menciptakan sebuah tusukan pisau yang memancarkan aura mengerikan. Serangan tersebut menciptakan lesatan yang benar-benar menakutkan. Yuang Fengying menebaskan pedang pelangi, menciptakan tandingan serangan yang memutus lesatan serangan lawan tersebut. BLAAAARRRRTT. Saat beradu suara ledakan disertai gelombang kejut yang meratakan alam tersebut terdengar menakutkan, mengguncang alam peta dimensi, dan memecahkan arai pelindung dari tempat itu. KRAAAK. Retakan seperti sarang laba-laba langsung tercipta saat itu juga, namun pria tua itu tak lagi peduli. Dengan kecepatan yang tak bisa diikuti mata sembarang orang, tiba-tiba pria tua itu sudah berada di belakang Yuang Fengying, menusukkan pisaunya mencoba membelah punggung remaja itu hidup-hidup. Hah! Yuang Fengying tercekat, sebuah gerakan yang begitu cepat dan mengerikan, bahkan dirinya tak menyadari itu. SSRING. Tusukan itu hampir saja membelah punggung remaja tersebut jika tak segera merundukkan badannya. Apa? Berhasil menghindar. Bab 237. Penguasa unsur elemen cahaya. Pria tua berbaju katun terkejut serangan cepatnya mampu dihindari remaja tersebut. Begitu serangan itu berhasil dihindari lawan, pria tua itu kembali melesat, mengejar Yuang Fengying yang mencoba menghindar. Mati. Ayunan serangan kembali tercipta, membuat sebuah alur serangan yang meledakkan sekitarnya. JREENG. Lesatan energi itu seperti mengejar Yuang Fengying yang sudah berpindah sejauh 3 km dari tempat semula. KRATAAAKK. BLAAARRRRTT. Perbukitan yang ada di sana langsung terbelah sepanjang beberapa kilometer dengan kedalaman hingga beberapa meter, terkena lesatan serangan itu. Yuang Fengying tercekat saat menghindar dari bahaya yang mengerikan tersebut. Serangan seorang di ranah berdaulat memang menakutkan. Jangan menghindar terus, pria tua tersebut meraung keras, lalu pria itu kembali menebaskan serangan-serangannya. Alur serangan yang bertubi-tubi itu benar-benar merusak alam ini, namun tak ada satupun yang benar-benar mengenai sasarannya. Bajingan, pria itu makin geram dan marah, serangannya selalu berhasil dihindari atau ditepis lawan. Tiba-tiba pria itu berhenti menyerang lalu mengangkat tangan, kemudian memutar tangannya yang memegang pisau, dari lengan pria tersebut keluar asap hitam tipis, mula-mula asap itu hanya tipis namun makin lama makin kuat dan tebal. Kekuatan kegelapan, asap itu mulai menyelimuti tempat itu, pepohonan yang masih tersisa langsung mulai layu saat asap tersebut mendekat dan tersentuh olehnya. Hah, kekuatan apa ini? Yuang Fengying terlihat heran, selama ini tak ada serangan dengan kekuatan seperti ini. Kau mulai gemetaran bukan? Pria tua itu mulai tertawa mengerikan. Ini adalah salah satu jurus dari penguasa elemen kegelapan, karena aku memiliki garis darah keturunan Dewa Kegelapan. Penguasa elemen kegelapan. Ya benar, pemilik elemen kegelapan. Yuang Fengying mendesah, pasalnya dirinya baru tahu jika ada kekuatan yang berasal dari elemen kegelapan. Selama ini remaja itu hanya tahu jika unsur elemen ada 7, yakni air, api, tanah, udara, logam, petir dan kayu. Dasar bodoh, apa kau kira unsur elemen hanya ada pada hitungan jari di tanganmu? Ya, sesungguhnya unsur elemen ada banyak di alam ini, selain kegelapan pasti ada unsur elemen cahaya, unsur elemen ruang dan waktu dan masih banyak yang lainnya. Asap hitam itu makin melebar, menyebar dan mulai membuat korosif kolosal pada apapun yang ditemuinya. Sialan kau pria tua, rupanya kau ingin memusnahkan segalanya. Yuang Fengying yang terus dikejar asap hitam itu mulai panik dan mengumpat kesal. Hei, sekarang sudah terlambat untuk kau memohon ampunanku. Pria itu makin merentangkan kedua tangannya. Asap hitam yang keluar dari tubuhnya kian pekat seakan memang ingin memenuhi alam itu dengan kegelapan.
Saat ini dari asap hitam tebal itu keluar bulatan bola kecil berwarna hitam pekat. Bola-bola kecil itu kemudian menyatu dan terlihat sangat mengerikan, dengan aura penghancuran yang sangat kental. Terimalah kematianmu. SPLAAASS. Pria tua itu melempar bola hitam yang melayang itu dengan ayunan tangannya. WEENG. Bola itu terlepas menyasar ke arah Yuang Fengying yang segera meloncat untuk menghindarinya. BOOOOMMM. Bola itu meledak dengan sangat kuat, membuat gelombang kejut yang menggetarkan alam itu, namun bulatan itu tidak meledak pecah, tapi membesar dan melebar ukurannya. Apa ini? Begitu bola hitam itu membesar meluas, bola itu kemudian berputar di tempatnya seakan berputar di porosnya, makin berputar cepat makin pekat warnanya, seperti sebuah lubang hitam yang tak berdasar. Bulatan hitam itu berputar seperti menciptakan sebuah medan magnet dan menghisap apapun yang ada di dekatnya. Batu, pepohonan dan sisa-sisa pertarungan yang semula berceceran dan berserakan kini berputar melayang dan mulai terhisap ke dalam lubang hitam yang terbentuk dari ledakan bola hitam itu. Bahaya, pria tua itu sungguh gila, dia ingin menghancurkan apapun yang ada di alam ini. Yuang Fengying mulai mengaktifkan semua kekuatannya, mengaliri seluruh badannya hingga berpendar menciptakan percikan-percikan energi yang berputar melingkupinya, lalu remaja itu merunduk memasang kuda-kudanya. Tubuh remaja itu kini berpendar dengan gelora energi di sekelilingnya, memancarkan kekuatan yang sungguh menakutkan. Tarian Naga Phoenix, langkah pertama. Yuang Fengying menebaskan pedang pelangi yang juga telah bersinar dengan warna-warninya, mencoba menghancurkan bulatan hitam yang memiliki kekuatan menghisap apapun itu. Wiyes! Gelombang energi kekuatan yang melebihi tebasan serangan sebelumnya kini meledak dan menembak ke arah bulatan hitam yang menghisap apapun itu. Serangan yang sangat menakutkan yang pernah terjadi di benua Tanah Tengah. BAAMMM. Bulatan hitam itu bergetar hebat terhantam energi yang dilepas Yuang Fengying. BAAMMM. Kembali Yuang Fengying menebaskan pedangnya, gelombang-gelombang serangan bertubi-tubi menghantam bulatan hitam ciptaan pria itu. Bulatan hitam itu hanya bergetar hebat namun masih bertahan tidak hancur dan malah kian membesar. Bahkan kini daya hisapnya makin kuat menarik apapun di sekitarnya. Cobalah sesuka hatimu, kau tak akan mampu menghancurkan lubang neraka ciptaanku. BWA. Pria itu tertawa layaknya orang gila, karena kini alam peta dimensi benar-benar seperti dijungkir balikkan. Sial, Yuang Fengying sedikit terseret oleh hisapan bulatan hitam. Elemen kayu, logam. Remaja itu menciptakan tonggak-tonggak kayu disertai kekuatan logam, yang memenuhi tempat itu selayaknya sebuah dinding pagar mencegah benda-benda yang masuk ke dalam bulatan hitam. Sungguh naif. Perbuatan yang sangat sia-sia. Pria itu merentangkan tangannya membuat daya hisap bulatan hitam makin menggila. Kini bulatan hitam itu berhenti berputar, dan daya hisapnya sedikit berkurang namun dari bulatan tersebut mulai menyebarkan asap hitam yang bergerak ke segala arah. Asap itu seperti menyerap cahaya yang ada di sekitarnya, hingga tiba-tiba alam seperti meredup, lalu asap hitam itu seperti membentuk beberapa lengan dengan cakar yang menakutkan. Lengan-lengan itu menarik apapun untuk dimasukkan ke dalam lubang hitam. Bisa begini, tentu saja Yuang Fengying kaget dengan kekuatan semacam ini. Tiing, tiba-tiba badan Yuang Fengying seperti digetarkan dari dalam, kristal pagoda dewa lah pelakunya. Kristal itu seperti ingin menguasai tubuh Yuang Fengying. Ada apa ini? Mengapa tubuhku serasa kaku? Tubuh Yuang Fengying kini terasa kaku saat digerakkan, itu karena terjadi perebutan kendali atas raga tersebut. Kristal pagoda dewa seperti ingin merasuki raga remaja tersebut. Menurutlah, sebuah suara terdengar di kepala remaja tersebut, dan Yuang Fengying yakin itu adalah sosok bercahaya, atau sosok asap hitam yang pernah bertemu dengannya. Musuhmu memiliki kekuatan elemen kegelapan, hanya ada unsur cahaya yang mampu menandinginya, suara itu terdengar tegas memerintahkan. Akhirnya Yuang Fengying mencoba pasrah dan menurut. Tiba-tiba, tangan Yuang Fengying yang sudah dikendalikan sosok bercahaya menengadah, lalu sebuah titik cahaya tercipta di sana. Setitik cahaya itu makin membesar dan membentuk bulatan seperti yang diciptakan oleh pria tua berbaju katun. Namun ini dari unsur yang berbeda yakni unsur elemen cahaya. Apa?
Pria tua itu terkejut dan terpana. Pemilik elemen cahaya. Begitu pria itu menyadari kekuatan remaja di depannya adalah unsur cahaya, artefak penyimpanannya juga bergetar, tepatnya lempeng, segita logam, yang diberikan oleh sang penguasa untuk melacak pusaka yang dicarinya di wilayah ini. Hah, mungkinkah kau memiliki apa yang Tuan Penguasa inginkan? Pria tua itu menelisik tajam ke arah Yuang Fengying. Bab 238. Masih bertarung dengan pria berbaju katun. Yuang Fengying yang sudah dikendalikan sosok bercahaya, seakan tak menggubris apa yang ucapkan pria tua tersebut. Saat ini remaja itu malah menciptakan banyak bulatan cahaya yang mulai menggerus dan menyerap cahaya gelap yang tadi menyebar dan meredupkan alam sekitar. Bulatan-bulatan cahaya kini tidak hanya satu namun bertambah menjadi beberapa titik dan mulai menyerap kegelapan yang sempat merajalela sebelumnya. Benar, kau pasti memiliki pusaka yang Tuan Penguasa inginkan, aku akan merebutnya darimu. Pria tua itu makin terlihat beringas. Kekuatan yang menyebar dari pria tua itu makin meningkat, tekanan yang begitu mengerikan membuat alam sekitar seakan layu. Selain tekanan aura yang meningkat, bola kegelapan juga makin kuat menghisap apapun di sekitarnya. Namun dengan adanya bola cahaya yang menyebar di area itu seakan menjadi obat bagi penyakit kegelapan yang kian kronis itu. Bola cahaya yang semula sangat besar kini mulai tertekan dan mengecil, meski kekuatan hisapannya masih belum berkurang, namun setidaknya jangkauannya sudah menyempit. Bangsat kecil keparaat, kau sungguh memiliki kemampuan untuk itu rupanya. Pria itu berteriak marah saat menyadari jika kekuatan kegelapan yang diaktifkannya kini tergerus oleh cahaya yang menekan. Hanya kemampuan seperti ini, bukankah mudah untuk menghentikannya? Suara yang keluar dari mulut Yuang Fengying kini berbeda dengan suara asli remaja itu, membuat pria tua itu menautkan alisnya. Hei, nampaknya kau sudah dirasuki roh pusaka, cuy, aku harus melaporkan semua ini. Meski pria tua itu kaget, namun itu juga sebuah temuan yang dinanti-nanti. Lakukanlah sesukamu, yang pasti kau harus mati karena sudah mengetahui semua ini. Suara asing kembali terdengar dari mulut remaja tersebut. Seiring berakhirnya kata ancaman dari sosok yang mengendalikan Yuang Fengying, terlihat remaja itu melesat sangat cepat menyerang pria itu. Weng! Tiba-tiba Yuang Fengying sudah berada di sisi pria itu dan menebaskan pedangnya. Gelombang tebasan yang mengerikan langsung mengarah ke pria tua itu. Tak semudah itu, dengan sangat cepat pula pria tua itu meloncat menghindari lesatan energi. CRAAK. BOOOMM. Serangan itu menebas ruang kosong dan menciptakan alur lintasan yang sebesar sungai kering. Pria tua membalas serangan tersebut dengan menyabetkan pisau hitamnya, lesatan gelombang kekuatan yang mampu menggerus apapun menyambar ke arah Yuang Fengying. Dengan cekatan remaja itu membuat 1000 perisai menghadang lesatan serangan yang sungguh menakutkan tersebut. DEERRR. Gelombang hitam menabrak benteng warna-warni, lalu tergerus cahaya yang sudah menyebar di area itu. Gelombang kekuatan kegelapan hanya bisa dimusnahkan oleh kekuatan cahaya. Di tempat yang sangat jauh, seorang pria parubaya yang masih terlihat tampan nampak masih melihat sebuah lempengan segitiga yang sangat besar. Segita logam itu terpampang di dinding ruangan yang saat ini dia berada. Benar saja, di wilayah kecil itu memang ada serpihan kekuatan darinya. Pria itu menatap benda yang kini terlihat bersinar dan berkedip itu cukup lama, sebelum sedikit kaget. Apa, Jinhu meminta bantuan, memangnya siapa yang dihadapinya? Pria itu menatap sebuah layar kecil di sudut artefak segitiga raksasa. Di layar itu tertulis jika pria tua berbaju katun yang bernama Jinhu itu meminta bantuannya, untuk mengkap seseorang yang memiliki pusaka yang saat ini dicarinya. Memang sekuat apa sosok itu? Hingga Jinhu meminta bantuanku. Pria parubaya itu adalah laki-laki yang biasa disebut Tuan Penguasa. Dengan sedikit muram pria parubaya itu menjentikkan jarinya. Tik, sebuah bayangan tiba-tiba berdiri di sampingnya diiringi beberapa bayangan lainnya. Kalian bayangan kegelapan, datanglah ke wilayah, pria itu menyebutkan sebuah wilayah, lalu melemparkan segitiga kecil yang sama seperti yang pernah diberikan kepada pria berbaju katun atau Jinhu. Itu alat pelacak, gunakan untuk mencari lokasi dan sosok yang Jinhu temukan.
Bayangan kegelapan adalah salah satu divisi pemburu dan pembunuh yang dimiliki oleh pria tersebut, berisi 10 orang. Kekuatan bayangan kegelapan tentu saja sangat mengerikan, rata-rata dari mereka berada di ranah alam berdaulat menengah. Baik Tuan, jika memang sosok itu benar-benar kuat, dan kalian tak mampu merebut apa yang dimiliki pusaka, maka musnahkan saja. Agar orang itu tak menjadi duri dalam daging, bagi kita. Dimengerti tuanku. Pergilah dengan gerbang teleportasi, kita sudah memilikinya di sebuah wilayah yang dekat dengan lokasi tersebut. Di kepulauan yang jauh dari benua tengah, di tengah samudera memang ada markas dari kelompok itu, meski demikian itu masih sangat jauh jaraknya dari benua tanah tengah. Baik Tuan, 10 orang menangkupkan tangannya, merunduk sangat dalam kemudian menghilang satu persatu. Bola raksasa yang berwarna hitam dan mampu menghisap apapun kini sudah mengecil. Ukurannya kini hanya sebesar tempayan. Bola hitam itu kini makin tergerus oleh cahaya yang kian menyebar melingkupi alam tersebut. Pria berbaju katun kini wajahnya kian jelek, kemarahan terlihat di matanya yang kini tampak membara. Tak ada pilihan lain, pria itu mengangguk, nampaknya di tengah berpikir dan mengambil keputusan. Reinkarnasi garis darah iblis kegelapan absolute. Pria berbaju katun yang bernama Jinhu itu nampaknya mulai mengaktifkan garis darah keturunannya. Pria itu merasa akan kesulitan melawan Yuang Fengying yang tengah dirasuki roh pusaka pagoda dewa, maka dia mengaktifkan dan memanggil kekuatan leluhurnya. Saat ini, tubuh pria itu mulai diselimuti oleh asap hitam yang perlahan-lahan makin menebal. Perlahan namun pasti tubuh pria itu mulai berubah, warna hitam mulai timbul di kulitnya dan terus menyebar hingga seluruh tubuhnya. Sosoknya kini bertambah tinggi hingga kurang lebih 3 meteran. Seluruh tubuhnya kini dipenuhi oleh bulu dan di beberapa tempat terlihat sisik serta duri tajam keluar dari lengan dan kakinya. Mata pria itu kini memerah dengan pupit menyipit layaknya mata seekor reptil. Di sisi dahi kepala Jinhu kini muncul 2 tanduk berwarna merah seakan-akan tanduk itu sebuah bara yang tak pernah padam. Auranya tentu saja meledak kuat dan menekan seluruh alam. Baguslah kalau kau menampakkan wujud aslimu, bukannya takut. Sosok yang mengendalikan Yuang Fengying malah tertawa melihat perubahan dari lawannya. Jangan tertawa dulu, masih ada yang ingin aku tunjukkan kepadamu wahai roh pusaka. Jinhu kini menggeram dan berkata dengan suara menggelegar mengerikan. Jinhu lalu mengusap-usap kedua tanduknya, tanduk yang membara itu makin terlihat merah dan terang seperti menggambarkan jika makin panas derajat suhunya. Bab 239. Hancurnya peta dimensi. Setelah tanduk itu benar-benar merah dan bercahaya, maka Jinhu kemudian mematahkannya. Melempar 2 patahanan tanduk yang kini berubah wujud menjadi sosok dirinya. Dia bisa melakukan cloning dengan cara itu. Jelas Yuang Fengying yang masih dikendalikan sosok bercahaya terkejut, namun nampaknya itu tak berefek apapun. Semua yang ditunjukkan Jinhu hanya berlangsung dalam waktu sekejap sebelum 3 sosok yang sama itu bergerak menyerang. Waktunya, 3 sosok Jinhu yang sudah berubah menjadi wujud iblis absolute, meloncat menyerang. Masing-masing sosok itu mengeluarkan senjata yang berbeda. Jika semula dalam wujud manusia, Jinhu memakai senjata pisau panjang hitam legam, namun sekarang sosok-sosok tersebut memakai pedang panjang. Pedang-pedang itu terlihat berbeda-beda, itu menandakan jika sosok cloning itu seperti berkepribadian lain, bukan kembaran biasa. Pedang-pedang itu mengeluarkan aura yang berbeda pula, artinya mereka memiliki elemen yang berbeda-beda. Suewos, satu sosok iblis Jinhu yang bersenjata pedang hitam panjang sudah menebaskan pedangnya, gerakan itu sangat cepat dan sulit dibaca arahnya. Menciptakan lintasan yang juga sangat cepat dan menakutkan. Nampaknya sosok ini berelemen angin dan kegelapan. Namun pada dasarnya Yuang Fengying juga memiliki elemen itu, jadi lewat udara gerakan itu bisa dirasakan meski saat ini raga itu dikuasai sosok roh pusaka. Pamer kecepatan di hadapan anak ini. DTAANG. Lintasan tebasan itu mampu dengan mudah dimusnahkan. Sosok iblis Jinhu yang memakai pedang hitam dengan pendar kemerahan juga melesat seiring sosok pertama tadi. Kali ini iblis ini berelemen api dan kegelapan itu menebas vertikal Yuang Fengying. Gelombang api hitam yang mengerikan melesat membelah kehampaan. Suewos.
Lesatan itu mulai membakar udara, sungguh kekuatan api yang sangat menakutkan. Api hitam memang memiliki panas yang lebih kuat jika dibanding api merah. Namun lagi-lagi itu bukan masalah bagi Yuang Fengying, remaja itu juga memiliki unsur elemen api, dengan kekuatan kultivasinya saat ini kekuatan api lawan tak terlalu menakutkan baginya. Pedang pelangi yang semula menangkis lesatan serangan sosok Jinhu berelemen angin dan kegelapan, kini diputar untuk kembali menghancurkan lesatan vertikal dari iblis berelemen api kegelapan. BAAMM. Api hitam yang melesat membelah udara itu langsung buyar dihantam serangan Yuang Fengying. Itu menciptakan ledakan dan gelombang kejut yang menyebar dan membakar apapun. Pertarungan masih berlangsung dengan seru dan cukup menegangkan. Meski harus menghadapi tiga sosok yang secara tingkatan kultivasi berada di ranah berdaulat, namun Yuang Fengying dengan dipandu sosok bercahaya yakni roh pusaka mampu memanfaatkan seluruh potensi yang ada di diri anak itu dan mengimbangi kekuatan lawannya. Benar-benar merepotkan bajingan ini. Jinhu mendengus dan meracau kesal, karena tak juga bisa menaklukkan lawannya. Jinhu makin kesal karena sudah mengaktifkan dan memanggil garis darah keturunannya, namun lawan masih mampu meladeni kekuatannya. Apakah bajingan tengik ini tak memiliki garis darah keturunan? Sehingga tak diaktifkan, atau memang dia merasa masih mampu melawanku hanya dengan kekuatannya saat ini, dan dibantu roh pusaka? Jinhu tak habis pikir dengan lawannya. Namun saat ini bukan waktunya dia memikirkan itu, baginya bisa menaklukkan lawannya secepat mungkin adalah hak yang diinginkan, lalu merebut artefak pusaka yang ada pada remaja tersebut. Dari tiga sosok identik terlihat hanya dua yang menyerang dan bertarung dengan Yuang Fengying, hanya satu sosok yang masih berdiri dan melihat dari kejauhan. Sosok tersebut tiba-tiba menancapkan pedangnya ke tanah, tiba-tiba bayangan tubuhnya seperti hidup dan bergerak menyusuri tanah itu. Bayangan hitam itu bergerak sangat cepat menyusuri tanah yang dipijak Yuang Fengying, itu adalah salah satu serangan sihir kegelapan. Serangan yang merambat melalui tanah itu bisa menjebak bayangan seseorang, lalu menyerang jiwanya. Siapa saja yang terkena jebakan itu bisa dipastikan jiwanya langsung akan terluka. Cih, trik lama, suara roh pusaka kembali terdengar meremehkan. Tangannya langsung menunjuk ke atas, tiba-tiba dari angkasa bermunculan pisau-pisau dari unsur cahaya yang langsung menghujani bayangan hitam yang tengah merambat di atas tanah itu. Kas, kas. Begitu pisau-pisau cahaya menembus bayangan hitam terdengar suara seperti air yang menetes di atas wajan panas. Sosok Jinhu yang berdiri dan menancapkan pedang di tanah, terdengar mengeluh. Nampaknya serangan pisau cahaya itu berhasil menangkis dan bahkan melukai jiwa dari penyerang itu. Bajingan, tiga sosok yang identik namun berbeda unsur dan kekuatan itu meraung marah, lalu mengambil posisi berjajar. Mereka tengah menyiapkan sebuah formasi serangan. Badan ketiga sosok itu mulai bergetar dan mengeluarkan aura yang makin menakutkan. Gelora tiga kejadian. Dari aura yang menyatu itu melesat sebuah kekuatan yang berputar bagai tornado, mengurung ketiganya seperti dipersiapkan untuk dilepas ledakan. Sementara Yuang Fengying yang masih dalam kendali sosok bercahaya roh pusaka, juga bersiap menyambut serangan itu. Aura yang terlihat dari badan Yuang Fengying semakin pekat dengan kekuatan elemen yang melonjak. Tiga kekuatan perusak dan penghancur yang sangat menonjol dari elemen remaja tersebut, sudah menyelimuti remaja itu, semua itu yakni api, petir dan logam. Sementara beberapa elemen yang bersifat pendukung pemulihan yakni, air, tanah dan kayu, melingkupi tubuh remaja itu, seperti pendukung pertahanan. Sedangkan elemen cahaya dan angin selain mendukung kecepatan, juga mendukung makin dahsyatnya semua unsur yang nanti akan dilepaskan. Saat ini, tornado yang berisi kekuatan elemen api, angin dengan kekuatan sihir kegelapan, sudah berputar makin lebar dan tinggi. Kekuatan itu makin mengerikan seperti menghisap dan menarik kekuatan alam yang ada di sana, untuk berpihak kepadanya. SRAAAAKKKK. Tiga sosok Jinhu yang sudah berjajar, menghantamkan senjatanya ke depan, melepaskan tornado yang berisi api dan angin dari sihir kegelapan. Wiseng, gelombang itu menerjang layaknya air bah menghantam ke arah Yuang Fengying. Wuos, Yuang Fengying juga melemparkan tangan kanannya, menebaskan pedang pelangi yang sudah memancarkan kekuatan warna-warni.
Sebuah lesatan energi yang mengerikan meledak ditembakannya dari gerakan tersebut. WEENG. Alam peta dimensi kini berguncang hebat saat dua serangan tadi dilepaskan. Lesatan kekuatan yang sungguh mengerikan, dan itu tak pernah terjadi di alam peta dimensi selama ini. BLEEGAAARRTTTT. KRAAAKKK. KRAAAKKK. Ledakan yang sangat-sangat kuat terjadi. Alam peta dimensi langsung berguncang kuat, bahkan diikuti beberapa ledakan susulan yang membuat alam itu berderak dan timbul retakan di beberapa tempat. Jika retakan itu makin luas maka alam itu akan hancur dan rusak, itu artinya segel yang menjaga alam tersebut jebol, dan orang-orang yang terkekang di dalamnya bisa keluar ke alam sesungguhnya ini. RGGH, berandalan keparaat, bisa-bisanya kau merusak alamku ini. Bab 240. Menghancurkan musuh satu demi satu. Yuang Fengying dan tiga sosok iblis Jinhu terlempar dengan arah yang berseberangan saat alam peta dimensi hancur berantakan. Ledakan yang sangat kuat itu menghancurkan segel yang menjaga peta dimensi selama ini. Tiga sosok Jinhu terlihat berhamburan terlempar akibat gelombang kekuatan yang meledak membentuk jamur awan seperti bom atom. Demikian pula dengan Yuang Fengying. Saat ini keempatnya sama-sama terluka akibat serangan hebat yang mereka kerahkan berbenturan menimbulkan ledakan dari serangan itu. Saat ini Yuang Fengying sudah kembali mengendalikan tubuhnya, sosok bercahaya sudah kehabisan energi karena hanya roh pusaka yang memiliki rentang waktu untuk kemunculannya. Saat ini roh pusaka itu telah kembali masuk ke pagoda dewa di ruang jiwa. Yuang Fengying berusaha bangkit dengan sedikit terlatih. Sialan kekuatan kelompok iblis ini sungguh mengerikan. Remaja itu sejenak terdiam, saat ini dia sudah bebas dari jeratan alam kuasa lawan, dan itu sebuah keuntungan baginya. Sembuhkan. Yuang Fengying kembali mengkonsumsi aneka macam pil penguat raga serta herbal kualitas terbaiknya. Dengan bantuan ras pohon suci serta kuasa atas unsur air, proses penyembuhan itu berjalan dengan sangat cepat. Sementara itu di sisi lain tiga sosok iblis Jinhu juga tengah memulihkan dirinya, ajaibnya mereka memiliki kekuatan penyembuh dengan cara saling menempelkan tangannya ke punggung masing-masing untuk menyembuhkan diri. Cukup, kita harus segera melenyapkan berandalan itu, sebelum pulih dan melarikan diri lagi, satu sosok iblis Jinhu menghentikan proses pemulihan diri. Saat ini ketiga sosok itu bergerak cepat menuju ke arah Yuang Fengying duduk dan memulihkan diri. Meski memulihkan diri dengan memejamkan mata, Yuang Fengying masih seutuhnya terjaga dengan apa yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Baiklah, kita akhiri semua di sini. Yuang Fengying bangun dan berdiri menyambut kedatangan tiga sosok yang makin mendekat. Tiga sosok Jinhu makin mendekat dengan memancarkan aura kekuatan yang mengerikan. Mati kau, bajingan, sosok Jinhu berelemen api kegelapan langsung menebaskan pedangnya. Gelombang kekuatan yang membakar langsung menyebar membuat alam sekitar menjadi bergolak. Demikian pula dengan sosok Jinhu berelemen angin dan kegelapan, sambaran pedangnya sudah bergerak sangat cepat menebas Yuang Fengying. Gerakan yang sangat cepat itu menimbulkan riak udara yang menyebar membentuk gelombang kejut menerpa sekitarnya. Sementara itu Jinhu yang berelemen bayangan dan kegelapan mulai duduk. Dari arah bawah tempat duduknya keluar bayangan hitam terus menjalar dan merambat mendekati Yuang Fengying berada. Saat ini tiga serangan tengah menyasar ke arahnya, namun Yuang Fengying masih terlihat tenang. Ini alam sesungguhnya, bukan lagi alam peta dimensi di mana bisa menekan kekuatannya, meski alam peta dimensi pun tak bisa menekan sepenuhnya kekuatan remaja tersebut. Yuang Fengying memutar tubuh, pedang pelangi sudah muncul di genggaman tangannya. Tarian Naga Phoenix langkah pertama. Dengan kultivasi setengah langkah dari ranah berdaulat, kekuatan remaja itu sangatlah mengerikan, bahkan lebih menakutkan melebihi ranah berdaulat penuh yang dimiliki Jinhu, apalagi kini tak ada tahanan yang menekan. Gelombang kekuatan yang terpancar dari tebasan Yuang Fengying langsung meletus dan menggulung apapun. WWWOOOSSSSS. Menghancurkan api kegelapan yang tengah membakar apapun sebelum sampai ke sasarannya, dan dihentikan kekuatan yang dikerahkan oleh remaja itu. Bukan hanya api yang membakar yang kini musnah, namun juga riak gelombang kekuatan angin dari tebasan lawan yang mampu memotong pepohonan kini juga luruh dan musnah terhantam serangan jurus tarian Naga Phoenix. PEENG. Hih,
Sambil melepaskan jurus seni tarian naga Phoenix menghalau dua serangan, Yuang Fengying langsung melesat sangat cepat ke arah sosok Jinhu yang masih duduk mengerahkan kekuatan bayangan dan kegelapan. Siwu, siwu. Hanya dengan dua langkah Yuang Fengying langsung tiba di depan sosok Jinhu yang berjarak ratusan meter dan masih duduk mengerahkan kekuatan bayangan kegelapan. Sosok Jinhu yang masih duduk tercekat, pasalnya bayangan yang dibentuknya bahkan belum sempurna namun lawan sudah datang menyerang dengan kekuatan yang mengerikan. KRAAAKKK. Bayangan monster setinggi puluhan meter yang mencoba bangkit langsung hancur begitu ditebas pedang lawan yang langsung menyelimuti bayangan itu dengan cahaya warna-warni. Dengan dibangkitkannya elemen cahaya oleh roh pusaka, kini Yuang Fengying memang sudah mampu mengeluarkan kekuatan cahaya dalam serangannya. BROOMMM. Bayangan hitam itu luruh, dan saat ingin berusaha bangkit lagi, lapisan cahaya warna-warni langsung menyelimuti bayangan kegelapan itu seperti menyerap ke dalam cahaya. Bajingan, Jinhu pemilik elemen bayangan dan kegelapan yang duduk itu langsung meloncat dengan kecepatan mengerikan, menebaskan pedang yang berasal dari bayangan kegelapan. Weeng, dengan kecepatan seperti cahaya itu, sosok Jinhu itu mencoba membelah badan Yuang Fengying. Serangan sampah. Yuang Fengying mengibaskan tangannya, lesatan balasan yang lebih mengerikan langsung melesat dan kini malah mengarah dan berlabuh di dada Jinhu. Kembali Jinhu tercekat dan berusaha untuk menghindar namun terlambat. CRAAK. Dada Jinhu ini terbelah menyemburkan darah ke segala arah. Jinhu pemilik elemen bayangan dan kegelapan itu terlempar, dan hampir benar-benar dibelah badannya oleh Yuang Fengying jika dua bayangan tak segera melesat ke arahnya. Tak semudah itu mengakhiri kami. Bajingan, dua sosok Jinhu lainnya terlihat menyerang dan terlihat ingin menjaga Jinhu pemilik elemen bayangan dan kegelapan yang ingin memulihkan diri. Namun sungguh kekuatan Yuang Fengying di alam ini bukan tandingan tiga Jinhu tersebut. Yuang Fengying memutar tubuhnya menciptakan tornado yang meledak dan menghantam dua sosok yang mendekat dan ingin menyerang remaja tersebut. BAAMM. BAAMMM. Dua sosok Jinhu penguasa elemen api kegelapan dan angin kegelapan terlempar dengan ledakan kekuatan yang menghantamnya. RGGH, berandalan ini sungguh mengerikan. Bajingan yang menakutkan. Begitu dua sosok Jinhu penguasa api kegelapan dan angin kegelapan terlempar, Yuang Fengying melesat kembali menebaskan pedang pelangi ke arah Jinhu yang masih proses pemulihan. Mati satu persatu. CRAAK. Meski tubuh manusia alam berdaulat bisa memulihkan diri, namun itu butuh waktu. Dan kali ini remaja itu malah menebas ke arah dada Jinhu penguasa elemen bayangan kegelapan yang belum sempat pulih hingga benar-benar terbelah menjadi dua. CRAASS. Jinhu pemilik elemen bayangan dan kegelapan itu menjerit saat tubuhnya terbelah dan tercabik-cabik. Bukan hanya itu, setelah tercabik-cabik Yuang Fengying masih menghantamnya dengan kekuatan api petir penghancuran. Tarian naga Phoenix, tinju kehancuran. BOOMMM. Jinhu penguasa elemen bayangan dan kegelapan benar-benar musnah, raganya hancur dan menjadi debu terhantam serangan tangan kosong tinju kehancuran bagian dari jurus tarian naga Phoenix tangan kosong. Bersambung.